Kita langsung mulai bro ya. Hari ini, Ya. wah luar biasa ini Bitcoin bro. Luar biasa. Bitcoin di 104.000, jadi kayak tambah kaya. Udah 1,7 miliar ya bro ya. Yes. Gimana nih orang yang Baru masih nggak ya. percaya Bitcoin udah 104.000? Ya mungkin mereka baru percaya kalau udah 20.000 nanti ya. Tapi ntar dibilang sales. 2034 gitu ya. Ya emang sales ya mungkin. Bajunya itu. Bajunya sales kok. Itu kan emang SOP-nya harus pakai kaos kan bro. Iya Kerja. bener. Kalau sales tuh kerja harus pakai kaos. Ini gue jadi sales loh. Iya. Lanyardnya mana nih lanyardnya? Harusnya ada lanyard Harusnya Satoshi ada. kan. Benar. Bahkan patungnya tuh gue bikin di rumah gue bro. Kalau orang kan bisa punya rumahnya patung-patung yang lain bro. Iya. Ornamen yang lain. Kayak bapak gue itu kan di rumahnya dulu ada ornamen yang lain kan. Iya. Kalau gue nggak masuk set patung Satoshi langsung. Jadi itu pertama di Indo, patung Satoshi pertama di Indonesia di rumah gue. Kalau negara-negara lain kan dibikin sama negaranya bro, kayak belasan ribu kan. Gue juga bikin, ya lebih sih gue dari belasan ribu bikin. Jadi itu patung Satoshi Nakamoto pertama di Indonesia. Ya, nanti beberapa yang kemarin kontrarian yang kita udah ngomong di webinar, kita ajak bro lihat patung Satoshi ya. Iya. Jadi gimana bro 104.000 ini? Apakah ini masih naik terus? Karena kemarin udah mulai nih bro, banyak nih bro. Kayak apa? Bahkan beberapa partner gue di Holy Wings juga udah mulai FOMO. Yes. Masih bisa beli nggak bang? Sama kayak mereka ke kalian. Oke. Masih pertanyaan itu masih bisa beli nggak nih? Oke. Ya. Apakah ada potensi koreksi dan apakah ini saat yang masih bisa beli? Oke. Karena mereka nanya itu terus bro. Dari 20.000 masih bisa beli nggak? 30 masih bisa beli nggak? Gimana bro? Oke ya, kita udah bahas ya untuk teman-teman potensi beli yang paling ideal itu tepatnya di bottom ya. Kita live di 76.000, 77.000. Bilang ke teman-teman semuanya waktu itu adalah saat yang terbaik untuk membeli. Sekarang gimana nih di level 104.000? Menurut saya ini bukan saya secara bold ya klaim ini area yang nggak boleh membeli. Karena ingat bro, kan hak-hak mereka dan ini market. Bitcoin juga bukan punya kita juga. Betul. Kita nggak ada say di Bitcoin. Benar, kalau bisa kalian gerakin. mau beli ya silahkan. Maksudnya saya bukan orang yang punya Bitcoin juga. Iya betul. Tapi sebagai pengamat di market ya, ini kalau menurut saya pribadi ini area yang saya bilang gray area. Meskipun ini warnanya red ya, udah saya berubah jadi gray lah ya. Nah, gray area dalam artian ini adalah mendekati ya area resistance. Teman-teman, apa itu area resistance? Itu adalah area jual. Ini kita udah mendekati titik all time high-nya lagi. Yang mana sama seperti supply and demand. Ya, ini contohnya misalkan oke, Bitcoin dulu pernah di 105.000. Terus ada orang yang jualan di 105.000 nih di sini. Nah, harga turun. Kemudian orang yang di sini tuh masih melakukan pembelian sampai dia di 105.000 lagi. Nah, orang yang dulu ya jual di 105.000 atau yang nggak kebagian jual lagi di 105.000, mereka berpikir oke, saya jual lah di 105.000. Akhirnya apa? Dia turun sampai 76. Nah sekarang dia ada di area 105.000 lagi. Yang dulu mungkin ngerasa oke, harusnya dulu saya jual. Nah ini mungkin mereka berpikir oke, sekarang saatnya saya jual. Itulah mengapa ya kalau kita ngomong sekarang, saya mending nunggu area ini flip. Ya. Apa artinya area flip? Yaitu adalah kita bisa menembus price range di atas 105.000 ini ya. Kita melakukan breakout di sini dan ya harga rally seperti ini. Itu menunjukkan apa? Kalau orang yang mau menjual di 105.000 yang dulu ini udah nggak ada lagi. Akhirnya mereka membiarkan orang yang di sini membeli, kemudian harga mengalami kenaikan. Ya. Terus orang yang melihat harganya tambah naik ya seperti mungkin teman-temannya Bro Timothy tadi, akhirnya oke lah saya beli lagi di sini ya. Kemudian mereka FOMO lagi, mereka beli lagi di sini hingga harga lebih tinggi lagi naiknya ya. Kita selalu bilang ke teman-teman ya 100.000 itu adalah target pertama kita di siklus ini dan udah tercapai ya. Ingat ya teman-teman, kita udah sejak 2023 ya di sini, bahkan 2022. Dan kita punya target kedua sebenarnya di 120.000 yang mana ya kita berharap bisa tercapai pada akhir tahun ini. Yes. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini yang masih pemula mungkin banyak yang bingung ya. Kenapa kita banyak menggunakan analisa teknikal? Karena Bitcoin itu adalah aset yang sedikit berbeda. Bitcoin itu cuma bisa dianalisa fundamental pakai pertumbuhan global liquidity, teman-teman. Yes. Jadi kalau lu pada pakai indikator fundamental lain menurut gua keliru ya. Jadi Bitcoin tuh kadang nggak ada hubungannya sama kapan barang ada di exchange atau barang di luar exchange, itu nggak ada hubungannya.
Karena lu nggak bisa benar-benar tahu apakah barang itu hot wallet exchange yang belum dipindahin atau bagaimana. Jadi indikator yang real tuh cuma jumlah uang yang dicetak. Itu fundamental, that's it. Tapi mostly mungkin sekitar 90% bro, pelaku kripto tuh menggunakan technical analysis. Jadi makin banyak suatu komunitas tuh menggunakan suatu analisa, makin tinggi kemungkinan analisa itu berhasil bro. Iya. Karena berarti kan banyak yang memiliki view yang sama. Karena market itu simple bergeraknya antara fear sama greed-nya manusia. Jadi manusia serakah atau manusianya ketakutan. Dan biasa makin banyak dipakai analisanya. Kalau semuanya analisa Bitcoin pakai TA, maka analisa teknikal itu justru akan works. Dan selama pengalaman kita ya works bro ya. Ya orang bisa bilang ini ya self-fulfilling prophecy juga. Iya. Dalam artian ketika ada beberapa orang, sekumpulan orang, sekelompok orang yang percayakan tesis tertentu, orang lain cenderung mengamini dan ya rippling effect, semuanya mengamini. Betul. Dan akhirnya 76 jadi bottomnya. Betul. Sama waktu itu seperti kita lihat ya, ini kenapa waktu itu 76 kita bilang potensi bottom, yaitu adalah di monthly chart ya. Ada 13 EMA dan juga itu area order block ya di monthly chart. Ada beberapa orang juga yang menganalisa seperti saya dan melakukan pembelian di sini, size-nya lebih besar. Ya. Orang lain melihat ini, size-nya di sini mengalami kenaikan, orang lain beli lagi dan akhirnya mereka FOMO hingga harga mendekati ATH sekarang. Jadi karena 1-2 orang yang berpikir bahwa ini bottom, itu bisa triggering the bottom untuk semua orang. Ya, betul. Sehingga orang bisa. Ini pun juga sama ya, sekarang di resistance ya kita ngomong area abu-abu. Kalau orang di sini ya merasa bahwa oke, aku nunggu breakout dulu dan setelah breakout orang pada beli semua, ya harga bisa lanjut mengalami kenaikan. Tapi kita ngomong ini adalah gray area yang mana orang harus hati-hati juga. Ya, nah ini dia pertanyaan. Bagaimana cara mengelola emosi saat pasar itu bergerak tidak sesuai ekspektasi Anda? Nah ini market itu unik ya. Dimana kadang lu bisa bener dan market itu bilang lu salah. Kadang lu bisa juga salah, market bilang lu bener. Jadi penting untuk teman-teman bisa manage yang namanya emosi. Karena lu gak akan selalu mendapatkan apa yang lu mau. Lu harus terbiasa dengan kalau bahasa finance itu variance teman-teman. Ya, jadi market itu selalu ada variance-nya. Jadi di saat lu analisanya sebenarnya benar, tapi market bilang lu salah, lu hilang duit. Bisa terjadi. Ya. Gimana kalau menurut lu bro? Ya, cara mengelola emosinya? Ya secara probabilitas kan 50-50 sebenarnya. Market itu antara bisa naik atau turun. Ya. Tapi kalau kita tarik dalam jangka panjang dia cuma naik ya, terutama Bitcoin. Jadi kadang-kala kita ini punya analisa yang benar, tapi kita tetap rugi. Kadang juga kita tanpa analisa tapi untung juga. Ada yang namanya istilah beginner's luck. Mungkin kita nggak tahu apapun, nggak ngerti marketing seperti apa dan kita tetap dapat untung. Ya. Ada juga ya orang yang udah nganalisa ya secara maksimal tapi dia tetap rugi juga. Itulah pentingnya teman-teman kita ngomong manage ekspektasi. Ya. Jangan emosi dulu. Karena kalau ekspektasi udah bisa di-manage, baru emosi ini bisa di-manage juga. Karena orang kalau punya kesalahan ya untuk memiliki ya ekspektasi yang terlalu tinggi, itu emosi mereka juga akan membebani juga. Yeah. Jadi awalnya ya memang ekspektasinya memang harus di-set dulu bener. Kalau Bitcoin naik sekian, ya seberapa potensi keuntungan yang saya miliki dan jangan dibalik ya. Yeah. Jadi ekspektasinya dulu harus dikontrol, baru bisa ya manage emosinya. Karena itu selalu kayak dua hal yang ya berkaitan dengan erat sebenarnya. Jadi teman-teman harus bisa untuk menganalisa ya apa emosinya sekarang itu. Tapi cara jaganya gimana Bu? Biar emosi nggak lari ketika dia mikir apa keputusan dia benar terus market bilang oke lu salah. Karena ada dua hal ya teman-teman di sini tuh. Pertama apakah kamu mau kayak jadi orang yang benar atau dua mau jadi orang yang cuan. Ya. Karena kadang-kala saya juga nggak masalah nih misalkan saya salah tapi saya tetap dapat untung. Ya. Daripada kita oke saya benar tapi saya nggak dapat untung apapun. Ya itu kadang-kala juga hal yang ini. Sama seperti sekarang lah ya. Saya juga punya exposure di Bitcoin, tapi sekarang saya lihatnya ini resistance. Ya, I love to prove to be wrong ya. Ini resistance tapi harga tetap naik. Anyway saya juga tetap untung. Ya. Tapi kan saya salah juga ya, karena mikir ini bukan tepat buat membeli. Betul. Tapi ya bukan berarti nggak mau duit. Nggak mau duit juga ya. Makanya penting saya punya ekspektasi. Makanya saya sekian persen dari harta saya masukin Bitcoin. Jadi nanti kalau dia tetap naik atau turun saya tetap bisa punya exposure ya. Turun pun saya juga nggak terlalu yang panik ya. Tapi kalau naik saya juga tetap untung anyway. Jadi teman-teman harus punya mindset begitu. Ini ada pertanyaan bro. Dari orang pemalas nih kayaknya namanya Mirza.
Oke. Rekomendasi altcoin Prof. Nah ini gue akan jelaskan teman-temannya. Satu, kita tuh tidak pernah memberikan rekomendasi apapun dan dimanapun. Even Ya. di dalam itu hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Itu analisa kita berdua, kadang dia bikin, kadang gue lihat Bitcoin kemana secara makro, dan kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Yes. Jadi kalau kalian tanya rekomendasi altcoin itu sama kayak misalnya lu nanya ke gue, oh beli kripto apa nih yang bagus? Karena gini, gue ngomong hari ini A bagus bro, besok siang mungkin sorean nanti bisa ada berita yang tiba-tiba kriptonya kan 0 gitu. Terus begitu itu terjadi lu salahin gue dan gue gak ada untung gak dengan ngasih tahu lu kan. Jadi jawabannya kita tidak akan pernah melakukan yang namanya rekomendasi altcoin atau kripto apapun. Yang kita bahas ini hanyalah Bitcoin. Nah kalau lu mau tahu analisa internal kita, coba di share dulu bro. Tadi pagi apa yang kita lakukan analisa? Oke, nah jadi teman-teman ya pertama sebelum analisanya mungkin bisa gabung dulu ya ke komunitas gratis kita. Ya ada di Discord ya. Yes, dimana di situ ya kita kasih sini teman-teman ya pengumuman kapan lagi ada live show ya, terus testimoni ya teman-teman yang ada ya dalam community kita, dan di sini kita akan share ya daily win, yaitu adalah berbagai play yang kita share ke teman-teman semuanya. Nah tapi ini telat ya, bukan buat kayak kalian lihat harus masuk sekarang ya. Betul. Tapi ini adalah kayak showcasing apa yang kita lakukan, karena yang kita showcasing di sini ya udah memenuhi target. Ya. Coba kasih contoh bro. Ya, tadi jam 7 nih ya. Ya kita share nih potensi kenaikan Zerebro. Memang ini token yang relatif. Kasih lihat jamnya bro, biar kelihatan. Oke, ya ini Zerebro jam 7 pagi. Ini ada tanggalnya 12 Mei. Nah kita sebut nih di sini ya, saya bilang potensi ke area 0,06. Dan ya sekarang ya jam 2 siang ini udah hit ya bro di 0,6 dan naik 30%. Jadi jam 7 pagi siang dan itu udah selesai teman-teman. Apakah itu bisa turun? Bisa, tapi udah selesai. Benar. Jadi udah kita ambil quick trade ya, barangnya nggak nginep dan that's it. Tapi kalau gua ngomong itu di sini, kalian ada yang beli, ya kita nggak tahu gitu loh. Yes. That's why kalau kalian tanya kenapa nggak pernah bikin apa, bahkan analisa internal kita keluarkan karena itu. Karena ini something yang timely. Ya, dan harus saat itu juga gitu loh. Time sensitif. Bener. Jam 12 kita udah gak punya barang ya, udah gak ada barang ya. Iya. Udah selesai. Trade-nya it's done. Bungkus, bawa pulang, dapat duit, dapat jam tangan, dah. Iya. Out, ya kan? Masuk, dapat Richard Mille, keluar. Benar. Simple, ya. Nah, jadi masuk, patek, keluar. Iya. Masuk dapat AP keluar. Jadi nggak simple, nggak ribet gitu loh. Nggak kayak oh ini harus ditunggu sampai seminggu, nggak. Ya barangnya nggak nginep. Apa yang kita tunggu sampai seminggu bahkan setahun ya Bitcoin jawabannya. Benar. Sederhana kan teman-teman ya? Gampang ya? Karena kalau nginep tuh namanya staycation guys. Iya kita nggak staycation ya. Kalau altcoin kita nggak staycation ya. Jadi kita sebutnya inefisiensi di market ya kan. Jadi ini ada barang yang kira-kira secara teknikal indikatornya menarik dan banyak ya bro indikator yang lainnya. Jadi teknikal tuh cuman apa ya? Biar kalian bisa ngelihat aja. Tapi sebenarnya sebelum kita dive ke dalam banyak sekali indikator yang dipakai ya bro ya. Yes. Dan itu ya udah kalau lu mau belajar gimana caranya ya kita ajarin semua di modul-modulnya yang di dalam. Jadi jawabannya adalah kalau kalian tanya rekomendasi enggak. Karena kalau misalnya lu bener duitnya lu nggak kasih ke gua. Yes. Kalau lu rugi lu beteriak-beteriak nanti di sini. Jadi nggak akan pernah. Benar. Lu gak akan pernah bisa mancing kita, lu gak akan pernah dapat apapun di sini. Gak pernah ada rekomendasi ya bro. Gak ada rekomendasi. Yang di dalam pun bukan rekomendasi. Benar. Analisa internal kita gitu ya. Jadi kita simple. Bangun pagi jam 7 ya kan. Ya. Pasang posisi, dapat Richard Mille, keluar. Happy life. Kita dapat gaji setahun direktur gitu. Ya lebih lah. Oh sorry. Nggak, maksudnya satu direksi bro, bukan direktur. Direktur. Dapat gaji setahun, direktur utama, direktur keuangan, direktur marketing, direktur operasional, semuanya. Sama komisaris independen juga. Dari jam 7 pagi sampai jam 12. Jajaran direksi mungkin. Oh sorry, kata-kata gue. Dia emang kalau diksi gue kalah. Jajaran direksi. Ya, gitu. Ada yang bilang Bang udah 105 ya betul tuh. Benar. Jadi gini kalau kita ngomongin price itu sangat ini apa dan kita cuma bisa update kalau misalnya kalian ada di dalam gitu. Ya. Kalau nggak dalam ya kita nggak bisa. Coba gue pengen tanya. Nah betul
Dan analisa internal tuh bukan aja kan benar. Ini udah pinter nih sini. Keputusannya balik ke pribadi masing-masing. Nah gue pengen tanya, nah yang di dalam itu, yang orang kan banyak bilang di luar, oh Aceh bagaimana? Nah hasilnya bagaimana? Apakah benar yang kita share atau itu too good to be true? Silakan share aja. Karena itu analisa internal kita. We do this every day dari dulu. Dia udah begini dari 2016. Ini bukan something Yang new yang kita terjadi, lakukan, ya, yang kita dalam baru semalam ngerti. gitu. Iya, ini udah lama, bos. Coba kalian, untung berapa kalian hari ini? Nah, ayo tuh kan, udah share. Nah, lihat tuh bro. Duh, profit 3 juta ya, jadi Ya. 6 juta. 50 juta untung bang. Ya 10 juta, Oh, ada yang 20 puluhan juta. M juga bro. Iya 10, itu mungkin total selamanya Oh, kali. Gak mungkin hari ini lo bohong lu. Iyalah. Gak mungkin ya. Untung 5 juta, 34 juta, 3 juta. Tadi kecil ada yang 2 juta, 2 juta lumayan kan? Ya. Iya. Bisa buat makan. Ya. Tuh ada yang bilang terima kasih bang, saya untung 7,8 juta sumpah kan. Nanti kalau begini dibilang nanti orang-orang di sini buzzer katanya. Padahal itu kalian sendiri tuh yang ketik. Ya tuh. Di slow mode ini yang ketik cuma bisa 5 menit sekali. Nah. Udah gitu kan. Jadi happy ya semuanya ya. Tuh ada yang ngaku bahkan. Gue siap jadi buzzer lu bang kalau gitu bang. Ya. Nah itu. Jadi yang bahkan yang Bitcoin-nya profitnya udah berapa bro ya? Kalau yang borong Bitcoin udah 105-300. Iya. Kemarin tadi pagi gue baru ditanya kan, ini bisa beli nggak? Gue bilang sih beli sekarang. Ada teman gue salah satu yang owner sekuritas bro, dia tanya Iya. apa? Menarik nih kayaknya Bitcoin bisa ke 120.000 dilihat secara teknikal. Gue bilang iya karena Yuan sama USD itu lagi print, lagi lomba. Yes. Kayaknya money printernya ini lagi lomba bro. Dan ketika nanti di rate cut sih, risk asset kita tahu pasti terbang. Dan kalau risk asset itu yang terbang cuma 2. Ini gue selalu sharing bro ke teman-teman. Selama mungkin 10 tahun terakhir bro, itu nggak ada yang bisa outperform Bitcoin. Bahkan Nasdaq tuh kalah 99,97. Setuju. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin Bitcoin dan ini the best horse in the race ya. Iya, dan ya kita selalu kayak time to time ya update ke teman-teman Bitcoin itu seperti apa, dan ya kita jadi bagian ya dari perjalanan market ini. Karena ya gue percaya gue dilahirin di dunia ini gak cuma sekedar buat kaya sendiri, nggak. Gue pengen Bitcoin ini bisa jadi kebebasan. Nah makanya gue harus bikin bajunya salah bro. Harusnya Bitcoin atau miskin. Kita bikin, Jos bantu gue Jos bikin bajunya. Udah bikin. Nah gue bikin nanti Bitcoin atau miskin. Atau collab aja nih sekalian ya. Apa itu? Sama Holy Wing Store aja biar kita kan malas bikin baju. Benar. Bitcoin atau miskin nanti kita bikin ya. Karena emang opsinya cuma itu bro menurut gua. Antara lu beli Bitcoin atau lu miskin, karena di basing currency ya 11% ya untuk Amerika. Tapi kalau misalnya untuk yang negara seperti kita itu 15% tahun ke tahun. Nah gimana bro cari investasi yang bisa 15% tahun ke tahun? Ya trading bisa lah, kan kita buktiin bisa. Iya, trading bisa ya teman-teman kita di dalam ya. Kalau teman-teman lihat ya di dalam testimoni ya, teman-teman yang ya teman-teman bisa lah join di komunitas gratis kita. Ini per pagi ini bro, ada yang namanya Coba lihat. Pak Andri. Beliau ini ASN di salah satu lembaga ya yang instansi mengajar ya manajemen perkantoran, dan beliau ini baru join ya di awal tahun 2025, udah cuannya double ya. Jadi semua analisa internal yang kita lakukan, edukasinya juga, sampai beliau ini murid-muridnya akhirnya diajarin bro mengenai ilmu yang ada di Aceh. Karena kan beliau ini juga guru. Iya. Backgroundnya pengajar juga. Kita tanya gimana pembelajaran di Aceh, ya beliau bilang istimewa sekali dari perspektif seorang pengajar loh ya. Iya. Karena kan memang kita di sini ya kasih teman-teman ini banyak banget ya ilmunya. Bahkan bukan hanya dari investing atau trading, tapi dari programming juga ya. Betul. Kemarin kita juga ada kayak bagaimana ya bikin D-apps yang memang beneran diajar S3 ya, PhD, S2 blockchain di Australia ini teman-teman. Kayak ini ya, D-app fan token, bahkan banyak sekali ya lesson yang juga diajarin di Aceh yang memang levelnya itu perguruan tinggi di luar. Ya, jadi kalau kalian belajar harga perguruan tinggi ya, mungkin ini kan juga salah satu profesor di Monash University yang ngajak. Jadi kalian bisa bayar course-nya itu mungkin around 3.000 kali ya per course mungkin. Kalau kalian take per course itu bisa $3.000, which is sekitar 55 juta. Dan ini kita per bulannya murah sekali ya bro ya. Murah, bener-bener murah sekali. Yes. Dan ya kemarin kita sempat kasih untuk beberapa hari itu yang bisa masuk, sekarang nggak bisa lagi ya. Buat yang mau minta diskon nggak ada, sorry ya. Bener. Lu belajar, lu bayar gitu. Kenapa? Karena ya kalau kita share di luar seperti ini kayak tadi trade yang tadi, lu ntar
belepotan. Nanti lo nonton ini jam 5 malam, ntar lu jam 5 sore lu nyalain kita. Ya, sedangkan trade-nya jam 7 jam 12 sudah close. Jadi itu harus something yang kita bisa benar kasihnya cepat dan searah gitu. Ya, Kita malas kalau kasih di sini. Nah, ada yang bilang kalian berdua adalah aset negara. Nah, ini sebenarnya ya juga semua orang harusnya paham ya bro ya. Kan kadang nggak banyak anak muda tuh melakukan apa yang kita lakukan. Untuk sharing edukasi seperti ini di teknologi yang paling baru loh. Ini final frontier dari teknologi keuangan ya itu kripto. Orang banyak yang kripto tuh masih kayak di kuping orang tuh nggak enak gitu. Kayak kripto itu jelek. Tapi kripto tuh bener kalau mereka paham itu adalah frontier paling ujungnya dari sistem keuangan. Kedepannya semua itu bakal pakai smart contract. Kedepan. Ya, setuju. Gak usah jauh-jauh deh. Sekarang kan kita juga di Rollout Capital, kita ada salah satu investment di D3 Labs kan. Itu sekarang sudah banyak bro, blockchain yang benar-benar dipakai. Yang kalian nggak paham nih, di bank-bank tuh udah dipakai. Gitu loh. Kalian tuh kirain teknologi, ini kripto, enggak, ini blockchain tuh masa depan dunia. Gitu. Smart contract tuh masa depan dunia, decentralized finance tuh masa depan dunia. Ketika lu bisa bikin distributed ledger yang open ke semua orang, ya itu memang ini teknologi masa depan gitu. Dan negara yang nggak adopsi ini cepat, menurut gua kan ketinggalan. Makanya kemarin menurut gua ada salah satu saran yang bagus bro. Yaitu kemarin kan ada yang bilang bahwa Bitcoin ini bisa jadi pertimbangkan salah satu portofolio di Danantara. Itu menurut kita menarik sekali ya bro ya. Gimana tanggapan lo? Ya mungkin kalau kita ngomongin perspektif jangka panjang sebenarnya nggak ada salahnya. Meskipun ya kalau kita ngomong kripto ini kan masih dalam siklus sebenarnya. Betul. Dan 4-year cycle tuh belum completely broken loh. Kecuali tahun depan tiba-tiba kripto masih naik lagi, itu benar-benar completely broken. Betul. Dan nggak ada yang benar-benar bisa 100% ya timing the market ya kapan topnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomong dari segi adopsi ya kita mendukung lah. Karena kan memang blockchain ini kan suatu teknologi. Betul. Yang benar-benar bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Yang tadi kan ngomongin D3 Labs ya kita lihat nih. Ya websitenya D3 Labs pun juga trusted ya by leading financial institution. Banyak juga ya lembaga-lembaga keuangan yang memang telah bekerja sama dengan D3 Labs. Jadi kalian kalau pikir apa sih yang sedang kita kerjakan di dunia kripto ini, kita bukan cuma sekedar main kripto sini, we're building something di negara ini gitu. Gue invest di banyak project juga yang gak kita sebutin kan. Dan ya kita jadi founder beberapa project besar di negara ini gitu. Salah satunya adalah Vlog. Kita foundernya. Ya. Itu project exchange yang menurut kita akan mengubah sistem remittance ke dunia ke depannya. Bakal banyak ya bro ya integrasinya dengan aplikasi yang kalian udah pakai setiap hari. Nah itu kata kuncinya, kita kasih bocoran sedikit. Nanti pokoknya ada aplikasi yang kalian sering pakai setiap hari itu bisa langsung akses ke aplikasi kita. Jadi kita tuh we're trying to build. Karena kalau cuma sekedar kaya kita cari inefisiensi dari market kayak tadi kita dapat jam 3 miliar, cepet gitu. Gampang dan cepet. Kita udah, tapi bukan gampang buat kalian, gampangnya buat kita ya, karena kita udah 10 tahun di sini. Dia dari 2016 kayak begini chart 2016 sehari bisa ratusan ribuan chart. Lo lakuin itu setiap hari ya pasti jago kayak Bruce Lee kan. Nendang sekali tapi berkali-kali. Kalau kalian coba replika mungkin nggak bisa. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri, kita ajarin ada modulnya. Lo mau belajarin teknologinya karena gini. Gue rasa gue bikin akademi kripto tuh bukan cuma sekedar untuk orang belajar trading bro, tapi mereka juga harus belajar gimana cara build. Ya. Smart contract itu kerjanya seperti apa. Jadi kalau kalian bilang, oh itu kelas gitu. Memang kelas yang bagus sekali. Kelas paling bagus di negara ini. Kuliahan juga kelas kan? Nah itu balik lagi nih. Kuliahan juga kelas loh. Gitu. Coba gua tanya, emang apa yang lu belajar di kuliah? Gitu. Lu belajar di kuliah sama lu belajar di Aceh. Gua sumpah ini lu belajar di sini lebih dalam. Gitu. Ini levelnya kuliah di luar negeri. Kalau mungkin kuliah di luar negeri itu banyak meritnya bro. Tapi kalau di sini, at least yang gue lihat, gue nggak bisa ngomong sebanyak lu karena gue 1 semester. Tapi kuliahnya beneran loh ya. Iya kuliah beneran. Jangan ke luar negeri karena duit papi terus foto-foto di depan ini pakai jaket Moncler begitu terus kayak kuliah di luar negeri. Jangan terus gitu. Pulang ke sini tetap di kerjanya papi nggak yang gitu ya. Yang kuliah begitu. Beneran. Kuliah beneran. Nah gue mungkin nggak bisa ngomong sebanyak dia karena dia beneran kuliah ya, banyak kuliahnya, cepet dan banyak dan jadi dosen ngajar di situ juga. Sedangkan gue itu cuma 1 semester suka keluar karena waktu itu gue ada pekerjaan harus ngurus karyawan. Nah, yang gue lihat pas zaman kuliah, satu materi itu outdated. Waktu itu gue ambil sistem informasi, yang diajarin itu jujur ya, karena gini, gue belajar sistem informasi itu udah dari dulu.
gue sempat pegang salah satu perusahaan ERP juga bro dulu, ya, Enterprise Resource Planning. Ya. Jadi gue itu paham betul gitu tentang sistem. Dan ketika gue diajarin kayak belajar Java dari nol lagi, gue pengen buang itu komputernya keluar, gue kesel gitu. Bahkan tools yang dipakai untuk bikin aplikasinya tuh semuanya udah nggak dipakai selama 10 tahun yang lalu bro. Dan even semua caranya gitu loh. Kayak mereka masih ngajarin hal-hal yang udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi menurut gue banyak gitu loh hal yang bisa dipelajari di luar situ. Dan kalau dari pengalaman lu gimana? Kalau gue kan waktu gue keluar kan gue merasa nggak berguna. Kebanyakan anak-anak cuma nongkrong bro. Menurut gue kuliah itu cuma teman nongkrong. Mereka cuma pesan ayam geprek di kantin, nongkrong, pulang, mabok habis itu. Nggak ada pelajaran, nol. Gue tanya nih, anak-anaknya lulus manajemen bro. Even teman gue deh, lulus manajemen, belajar akuntansi dasar kan bro. Gue tanya basic tentang neraca aja nggak bisa jawab bro. Bener nggak bisa jawab gitu. Jadi pertanyaan gue kuliahnya ngapain? Nongkrong kan? Nongkrong, mabok, ngewe. Nah gimana menurut lo? Ya, karena kan saya lihat dari perspektif ya, dulu pernah jadi mahasiswa dan pernah ngajar mahasiswa atau jadi dosen dalam waktu yang sangat singkat di umur yang sangat muda. Ya. Jadi ya saya jadi dosen pun ya sebenarnya masih seumuran dengan mahasiswa, karena saya pernah jadi dosen terus saya ngajarin teman saya yang bandel bro. Oh jadi lu pas Bener. sangkatan namanya bandel. Yes. Lu udah cepet lulus duluan, berapa tahun jadi lulus dosen? 3 tahun. 3 tahun lulus. 3 tahun lulus, habis itu S2 terus langsung jadi dosen. Ketemu lagi sama teman satu angkatan itu. Oke. Jadi dosennya teman satu angkatan. Oke. Jadi ya memang saya melihat adanya waktu adaptasi yang lama dari suatu informasi baru di dunia nyata ini untuk bisa kemudian diajarkan di kampus. Ya saya setuju tadi, memang di kampus itu memang lagging. Iya. Informasi yang disampaikan dengan yang terjadi di dunia nyata, karena mereka itu ribet banget untuk merubah yang namanya kurikulum. Oh iya. Karena kurikulum itu selalu ada yang namanya buku dasarnya. Dan buku dasarnya itu untuk ditulis dengan informasi yang ada sekarang yang sangat cepat ini, itu sangat lama sekali. Dan mereka kalau mau menyampaikan sesuatu itu harus berdasarkan scientific research, jurnal, dan juga buku pengantarnya yang mana itu update-nya juga lama. Iya betul. Jadi mereka pun mau oke, kita rubah ya kurikulumnya, terus kayak ini mana nih kayak dasar bukunya, itu nggak ada. Gimana mau update dengan dunia sekarang yang mana kayak kita tahu perkembangan AI begitu cepat, perkembangan aset digital kayak kripto ini sangat cepat. Dan saya yang merasa dulu ya waktu jadi mahasiswa ini, wah kok yang diajarin ini, saya SMA udah ngerjain ini. Ya, betul. Karena kan saya SMA juga banyak olimpiade, terus S1 lah. Ini kan kerjaan saya waktu SMA dulu. Betul. Terus kok masih diajarin. Nah setelah itu saya jadi dosen, saya mau coba ya akuntansi, misalkan ngajarin akuntansi ini lebih advance lagi, itu nggak boleh. Ya kamu harus sesuai dengan inilah, sesuai dengan kurikulum. Kena tegur juga. Jadi kita mau mempercepat ini pun juga selalu kena semprot bro. Benar. Tapi mereka pun kena semprot lah, kenapa nggak boleh? Ya kita harus ngikutin kurikulumnya. Karena gini, kurikulum tuh sangat outdated. Makanya misal contoh kuliah IT itu melahirkan orang-orang IT yang goblok. Ini gue benar-benar akan ngomong di sini. Lu kalau kuliah IT, lu pasti keluarnya jadi orang goblok. Kenapa gini? Pas yang gue ngomong bro, dulu website bisa bikin website tuh coding 30 menit. Mereka banyak yang klewer-klewer. Padahal memang beneran ya. Banyak tech-tech yang emang lu bisa bikin website 30 menit. Contohnya WordPress, lu bisa bikin website 30 menit pakai itu. Tapi ada yang bilang, oh tapi kan lebih keren kalau native, kalau gini. Anjing lu. Lu harus bikin sesuatu, itu sesuai dengan fungsi. Contoh, aplikasi ringan, lu kalau nggak mau bikin dual bug, ya lu pakai React gitu loh, stacknya. Lu jangan sok-sokan gitu. Karena gue dari dulu, ya zaman gue kuliah, ketika gue sistem informasi, gue bikin aplikasi bro, itu udah di 2 tempat yang beda. Gue bikin di Android sama di iPhone, tuh satu pakai Swift, satu pakai Java. Jadi ketika gue ngomong coding tuh bisa 30 menit, gue beneran tahu itu bisa 30 menit gitu loh. Gue udah pakai orang India, yang kerja sama gue tuh orang India, gaji 100 juta seorang buat bikin aplikasi gue. Satu di Swift, satu di Java. Jadi lu jangan ngomong kayak programming. Gue SMA gue ngerjain ERP bos. Sistemnya tuh kalau lu tahu. Ya. Gue udah ngerjain itu pas diajarin kuliah toolsnya bro, gila bro. Gue bilang ini mah gambar kayak gini pakai Figma tolol. Dalam hati gue ini dosen bego banget gitu. Jadi gue pas gue bilang itu website bisa 30 menit. Gue beneran bisa bikin sendiri 30 menit gitu.
Nah itu pasti lulusan-lulusan IT, makanya miskin gajinya 7 juta, paling 8 juta, ya kan? Kenapa? Karena kalian nggak punya otak. Kalian begitu 30 hari gitu, enggak, itu 30 menit bisa. Apalagi kalau orang India bro, wah super cepat mereka, ya. Iya. India tuh jago-jago gitu. Jadi dia bilang, oh Timothy nggak ngerti coding, goblok lu, sini, ayo coba datang ke sini. Ya. Lu semua yang kita bikin ya, kalian tuh harus tahu kita tuh bukan dua orang bego gitu di sini. Ya. Gue tahu apa yang gue omongin dan sama gue bilang tadi. Kalau menurut gue kuliah scam, menurut lu scam nggak? Ya sistemnya mungkin scam. Ya. Gini, pendidikan itu kalian banyak yang nggak bisa bedain lagi nih makanya. Makanya gue bilang orang yang sekolah tuh jadi bego. Pendidikan sama kuliah tuh dua hal yang berbeda. Ya. Apakah lu belajar di akademi kripto atau pendidikan, itu pendidikan. Benar. Lu coba cari ya, kira-kira course kita, lu gabungin aja deh bro. Misalnya di masterclass tuh ada kripto kan? Iya. Dari masterclass lu ambil, misalnya contoh dari Udemy, trading kripto. Lu cari deh course terbaik trading kripto di Udemy. Lu bandingin sama kita punya. Ya, kita Itu juga kayak ada... anak SD, anak TK punya level. Karena kenapa? Yang ngajar trading di situ tuh orang gembel. Lu buka aja sekarang Udemy, crypto trading course. Lu buka, lu liat mukanya ini orang gembel. Ya, coba bantu cariin aja bro. Lu bukain, coba kita bukain deh modul. Kalau perlu kita beliin di sini, biar lu tuh paham gitu loh apa yang lo ngomong. Nah ini nih ya dari di Udemy. Nah, ya kan? Ada yang bilang berbayar kok ini kelas. Kayak kalau gue bilang ini scam gimana? Nah tuh, komplit tuh 400.000 tuh. Nah, lu beli aja nih, coba lu bandingin sama kita. Lu lihat gitu, ya. Masterclass juga ada. Lu coba buka, misalnya lu buka masterclass, lu gabungin semua sama course kuliah di luar negeri. Ya, itu nggak selengkap kita. Dan modul kita tuh udah 1.000 berapa bro? 1.100 lebih kali ya? Lebih ya. Ada yang bilang tuh, emang jelek Udemy cok. Nah itu. Tapi dia jual kelas 400.000. Gue tanya, dia scammer atau enggak? Kenapa bintangnya tadi banyak? Karena di luar negeri menghargai ilmu. Bahkan ilmu yang sampah itu dihargai. Indonesia enggak bro. Indonesia ilmu tuh dianggap seperti sampah. Yang mereka cari apa? Lu nyari makan ayam gepreknya, nongkrongnya sama ngeweknya. Nah gimana menurut lu? Menurut gue tesis gue kuliah tuh jual tempat nongkrong sebenarnya. Lu sebagai dosen bro, apa yang lu... Menurut lu itu tesisnya bener atau enggak? Kuliah tuh tempat nongkrong menurut gue. Bukan tempat belajar, sorry. Karena gue sistem informasi gue belajar nol di situ. Gue bisa ngajarin dosennya. Dia ngajar ERP, belepotan, lu salah nggak kayak gitu. Dia aja nggak tahu gitu. Gue soalnya semester 1 itu ada pelajaran enterprise resource planning. Kan gue pernah ngeliat sistemnya. Dia jelasin, oh ini begini-begini, salah gitu. Ini harus ada yang first expire, first out gue bilang. Ini ada FIFO sistemnya. Lu salah, gue bilang. Oh terus dia dosen, goblok lu. Makanya lu nggak pernah bikin ERP. Ada caranya gitu. Kalau misalnya lu mau bikin fitbar, itu buat bikin sistemnya, orderingnya itu harus first expire, first out. Gak nyampe dia sistemnya. Bego gitu. Makanya menurut gue scam, pure scam. Scam. Ini mahal lagi. Ada uang kita... pembangunan, semesteran, puluhan juta, scam. Ya. Terus dijanjiin ijazah, katanya ijazah dapat kerja, tapi nyatanya pengangguran. 100% scam menurut gue. Lu gak akan bisa bela bahwa kuliah itu di luar negeri enggak. Ya. Gue ngomong misalnya contoh kayak misalnya gue dapat kesempatan, gue punya duit, gue anak orang kaya, gue bisa kuliah di MIT, mungkin gue mau kuliah bro. Mungkin gue pengen di sana, ambil matematika atau apa gue pengen mungkin. Iya. Tapi yang di sini sorry to say, ya sebenarnya 100% scam. Saya pribadi melihat kalau memang di Indonesia yang paling penting itu sebenarnya wajib belajar ini ya, 12 tahun. SMA itu saya memang sangat dukung. Ya. Cuman problematikanya banyak orang lulus SMA ini nggak tahu sebenarnya mereka ini mau kuliah jurusan apa. Nah scamnya tuh di situ bro. Makanya mereka jadinya tukang nongkrong. Tapi bukannya jadi jurusan manajemen dan lain sebagainya itu. Gue ingat pas gue kelas 3 SMA, orang-orang kuliah ini datang bro ke kampus gue. Bagian nawar-nawarin itu Oke, bagian selebaran. Yes. Yang mereka janjiin tuh dari awal tuh apa? Dapat ijazah bisa kerja loh. Oh iya. Itu scam pertamanya. Biasanya ini jurusan-jurusan yang nggak kompeten. Saya ngomongnya kayak kuliah bisnis, kuliah manajemen. Oh iya. Kuliah entrepreneurship. Oh, oke. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita mau ngambil major yang mau jadi dokter, itu baru oke tuh. Oke, bener. Ini kita segmenin ya. Menurut gua kalau dokter ya lu harus ambil. Iya. Hukum lu harus ambil. Yes. Beberapa lah teknik mesin gitu. Oke lah ada praktiknya ya. Karena kalau dokter ya emang harus belajar, itu tebel bukunya istri saya tuh segini.
Tapi kalau yang kuliah-kuliah lain ya sistem informatika ya nggak ngomong jurusan ya. Informasi, komunikasi itu kan belajar di buku bisa sebenarnya. Ya gue jujur sih. Yang kurang applicable. Sistem informasi ya belajarnya apa? Masa desainnya pakai aplikasi kuno ya sekarang pakai Figma bos. Bos. Iya. Kan lucu. Belum belajar Figma mungkin. Iya berarti pas mau kerja lu nggak bisa pakai stack yang lu pakai. Iya, banyak juga yang bilang gitu ya. Sebenarnya kayak akhirnya mereka harus belajar lagi nih setelah lulus ya. Dan itu memang fakta. Iya. Memang fakta dan realitanya. Akhirnya mereka belajar sama orang India di YouTube, bro. Iya, ini lihat-lihat Udemy gitu. Ya, belajar sama orang India. Ya saya emang setuju sih kalau emang kayak yang completely scam ya itu misalkan ya kuliah bisnis sih sebenarnya. Business creation gitu. Enggak, karena yang ngajarin bisnis di kampusnya itu nggak punya bisnis, bro. Dosen bisnisnya nggak punya bisnis. Saya benar-benar ada nih ya, maksudnya dulu ya saya tahu ada kayak sekolah ya bisnis ya, S1 sarjana bisnis gitu. Tapi saya ngerti kayak dosen yang ngajar bisnis itu kayak punya restorannya bangkrut gitu. Terus kayak dia ngajarin tentang bisnis ya itu kayak come on gitu kan. Ya benar. Karena gini, bisnis tuh lucu. Gue juga pernah, kan gue waktu gue sistem informasi waktu kayak gue ada kelas bisnisnya deh kalau nggak salah. Terus ada dosen nih satu nih botak gue ingat ya. Terus dia ngajarin gue ini. Siapa? Jeff Bezos? Lupa bukan. Gue diajarin BMC, gue masih ingat. Bisnis model kanvas. Oh terus iya. dalam hati gue, lu paham gak sih? Iya, gue tuh punya karyawan 40 Jack anjing. lu ngapain anjing sini gue? Iya. Jadi ceritanya kenapa gue kuliah waktu itu, mama gue nangis bro. Mama ya seperti orang tua lainnya, mama gue tuh sampai nangis karena dia tuh udah tahu gue udah bikin duit lah. Gue tuh udah duit gue ratusan juta lah setiap bulan. Gue keluar SMA, gue tuh udah punya duit, gue udah naik Audi segala macam. Nyokap gue tuh kayak memohon bro, dia kayak gimana mohonnya? Oh anjing mohon lah pokoknya. Nangis sampai nangis ya, nyokap gue sampai nangis ya. Mohon maaf ya, nih gue nggak selesain. Dia nangis terus dia kayak suruh gue selesain. Kamu kuliah buat mama. Oke, gue pikir ya udah. Gue kena gaslight waktu itu. Gue kena gaslight, gue kuliah buat mama kan. Gue kuliah semester 1 bro. Out gue. Jadi IP gue semester 1 kalau nggak salah 39. Semester 2, jadi kalau tuh di tempat kampus gue dulu tuh kalau 3 kali nggak absen tuh udah nggak bisa masuk kelasnya. Jadi otomatis kayak langsung drop. Jadi semester 2 tuh gue bukan out. Tapi gue udah tinggalin semuanya aja. Gue gak datang kampus. Cuman gue gak formal. Sampai sekarang pun gue gak formally ngomong out. Terus kalau gue gak salah bahkan pas during tengah-tengah gue bikin TU. Itu semester 5 kayaknya gue sempat dipanggil lagi. Ditanya kayak ini mau diselesain atau enggak. Ya. Jadi mereka tuh kayak sebenarnya gak ada yang mau untuk gak lulus bro. Apalagi kan kalau ada nama kan. Biar bisa dijual. Biar bisa dijual namanya. Ya berarti emang bener ya bro, kayak semakin banyak ya tangis orang tua tuh semakin sukses anaknya. Tapi unik ya bro, gue ngisi di kampus-kampus bos. Apa itu? Itu gue banyak sekali, gue dapat dikasih piagam tuh banyak sekali. Jadi gue pernah jadi kayak, sebenarnya bukan dosen tamu, tapi apa sih namanya bro kalau di kampus-kampus itu? Pembicara. Pembicara tapi yang ngajar di kelas. Bukan pembicara tempat dosen umum. Tamu. Tapi harusnya bukan dosen tamu, gue aja gak lulus S1. Iya pembicara. Karena biasanya dosen tamu tuh juga ada yang gak lulus sih bro. Oh berarti dosen banyak tamu. Juga. Gue tuh jadi dosen tamu tuh, tapi dulu ya, sekarang gue udah ngambil lagi. Gue tuh bahkan gue sempat ngajar di Sekuritas. Gue jadi dosen tamu tuh di ya, top 3 top 4 kampus semuanya udah gue kelilingin. Ya mau negeri dan swasta. Jadi gue pernah bantuin waktu itu, karena diminta jadi gue ngisi. Beberapa kampus gue pernah isi. Ini ada yang bilang asisten dosen, bukan ya? Bukan. Asisten dosen tuh dia juga jadi mahasiswa di kampus itu terus bantu dosennya. Iya, karena saya dulu asdos juga. Oh iya, gue cuman kayak dipanggil sekali itu, tapi suruh keliling. Gitu. Jadi jawabannya ya apakah itu berfungsi enggak juga. Karena kebanyakan S1, soalnya gue gak suka gini bro. Janjinya adalah ketika lu S1 lu gampang dapat kerja. Tapi ketika lu mau kerja minimal experience 3 tahun. Terus lu gak dapat kerja, terus lu ngantri. Gimana bro itu? Ya itu ya biasanya ini adalah kayak jebakan chicken and egg biasanya. Ya. Orang kayak dijamin dapat kerja. Tapi setelah mereka fresh graduate, mereka bawa ijazahnya ke tempat kerja, minimal kerja 5 tahun gitu. Oh iya. Itu kan sama aja kayak ini bro, kayak anak baru lahir tapi kayak jalan lu. Iya benar. Harus latihan di dalam janin ya. Jadi nggak bisa begitu. Dan ya faktanya banyak itu orang yang kerja sekarang itu nggak pakai ijazahnya. Mereka pakai real skillnya. Karena kita kalau ngomong ijazah S1 itu sekarang
udah banyak banget dan banyak banget yang nganggur. Oh iya betul. Kompetensinya naik jadi S2, terus setelah S2 ini juga udah banyak orang S3. Jadi kalau kejar-kejaran ijazah, ya S3 di sini ntar kalah sama S3 di luar negeri. Padahal sebenarnya S3 di luar negeri suruh ke sini pun suruh kerja belum tentu bisa juga. Iya, belum tentu kompeten. Belum tentu kompeten. Bisa aja karena mereka itu bukan skill setnya dia, bukan karena dia bodoh ya. Kecuali kalau yang ke luar negeri tapi cuman kayak dibayar orang tuanya pulang Party doang di party LA. doang bodoh biasanya. Biasa bodoh ya. Ya bisa aja dia nggak kompeten dengan skill set yang dibutuhkan di sini dan ada perbedaan loh. Ya. Karena orang yang kuliah kedokteran di luar negeri atau kuliah hukum di luar negeri, dia pulang tuh di sini harus kuliah lagi, bro. Oh iya, kalau hukum dia harus Karena belajar perbedaan kompetensi. Ya, orang betul. belajar lah kuliah hukum di Harvard gitu, pulang di sini nge-handle kasusnya juga beda juga. Iya, benar. Ya menurut gua gini, itu nggak ketemu. Jadi menurut gua ada yang harus berubah dengan sistem edukasi gua sebutnya. Benar. Karena gini, kalau orang ketika tadi Udemy, apakah kalau misal jujur dalam hati gue itu scam 400.000 bagusan gue taruh di God? Menurut gue scam. Menurut gue. Ya. Subjektif kan? Menurut gue itu scam. Tapi apakah gue akan ngomong itu scam? Ya enggak. Anggaplah dia mau bikin begitu ya wes gitu. Dan dia effort loh bikin begitu. Dan ada yang terbantu kan, walaupun video cuma sedikit gitu, 400.000. Tapi ada yang terbantu, ya wes. Tapi menurut gue kalau gue bayar 20 juta per semester, 20 juta per semester terus gue diajarin pakai programming language yang outdated gitu, kayak Ruby on Rails gitu, nggak mau gue. Ya, jadi jawabannya adalah menurut gue kurang membantu bro, jujur. Karena menurut gue nggak ada gunanya, pure nggak ada gunanya. Kuliah itu nggak ada gunanya, kecuali, ini makanya harus potong-potong gue, kecuali hukum, dokter. Karena hukum itu lo bisa belajar banyak. Nggak, bukan cuma belajar banyak, lo bisa ketemu banyak orang kalau hukum. Tahu cara pakai kompetensinya, itu yang penting. Ya. Betul. Kalau dari awal nggak tahu, karena gini, banyak juga orang yang kuliah itu karena keterpaksaan dan juga paksaan dari keluarganya. Gua akan paksaan. Temennya. Gue paksaan Ya dari kan? nyokap gue. Ya. Bener, dipaksa keluarganya kayak Bro Timothy, oke, kamu harus kuliah gitu. Iya. Atau temennya, lu masa nggak kuliah, lu masa gap year gitu. Iya benar. Ya udahlah, terus habis itu datang tuh mbak-mbak yang di SMA itu Oh, bawa iya, selabaran. betul. Nah, Itu kan. Tapi lu pikir nggak? Itu aja udah bisnis bos. Iya. Itu beli kan? Gue salah tuh nggak? Itu beli kan? Apanya? Kertasnya itu. Ya, Formulirnya ada yang beli kan? Ya nyetak kan mereka. Iya nyetak nggak? Tapi itu ada yang harus dibeli, harus ada yang dibayar bro untuk daftar. Ya, Jadi buat gitu pendaftaran pertama tuh udah berapa ratus ribu? Iya nggak sih? Berapa sih? Tesnya kan? Nah tes masuk itu bayar bro. Menurut gue scamnya udah mulai dari situ tuh. Ngambil duitnya tuh udah mulai dari yang paling bawah, dari selebaran yang dicetaknya itu. Bahkan tesnya itu yang jaga di luar tuh mahasiswa nggak sih kalau gue nggak salah inget. Iya. Karena gue langsung gitu kan. iya. Di Mahasiswa gitu kan? Iya, Yang tapi udah kakak mahasiswanya. tingkat kan? Benar, mahasiswa. Lu bayangin gak? Jadi mereka dapat tenaga gratis buat jagain tesnya. Selebaran itu mereka suruh orang bayar. Masuk tesnya, terus tesnya bayar lagi. Abis itu baru di grading. Waktu itu gue pas yang gue dapat biaya bangunannya kayak gue gak salah 40 juta tuh gratis gue. Ya. Jadi gue gak usah bayar biaya pembangunan. Jadi full 100% gue dapat beasiswa. Karena tesnya kegampangan gitu. Tesnya kegampangan. Jadi kalau yang nanya apakah, soalnya orang kan suka gitu, oh jual kelas scam, lalu kuliah kan scam, kena lu scam. Kena. Gue pengen tanya lu kuliah di mana? Kalau jawabannya bukan MIT, bukan Harvard, bukan Wharton, gak kena lu. Aduh, apalagi swasta di mana? Iya. Swasta ya. di Ciledug begitu. Lalu kena lu, apalagi yang di Ruko itu kena lu. Lu dijualin ijazah, dijanjin, oh ini dijual kerjaan. Karena ya memang apa ya? Kalau dari awal nggak tahu tujuannya, terus kayak ngasal gitu ya, ke scam ya dia. Iya betul. Ya harusnya dari awal secara ini paham dan juga tajam mau apa dan mau di mana itu penting bro. Oh iya betul. Mau apa, mau di mana, diajar siapa itu harus penting banget. Bener. Ini buat teman-teman yang mungkin juga belum kuliah nih atau mau rencana kuliah tuh penting banget tuh kalian mikirin. Ya misalnya contoh kalian berambisi, oke gue pengen jadi quant trader di Jane Street itu. Oh lu ngambil matematika di Harvard silahkan sana. Iya. Gitu loh. Lu harus tahu kayak jalurnya itu kemana, lewat mana. Jadi jangan yang kayak lu ngawang. Kalau gua simple dari dulu yang gua pengen itu cuma duit bro. Jadi gua cuma ngambil industri. Gua dari industri dulu. Nah gua udah tahu industri pasti nomor 1 tuh finance and investment. Bahkan bukan teknologi, teman banyak salah. Setuju. Ya, finance and investment. Jadi dari finance and investment baru gua dissect nih. Oke, kira-kira finance and investment ini apa yang gua bisa masuk? Kan ada banyak bro. Ya. Finance. Lu bisa, kalau finance ya lu bisa jadi akuntan juga bisa. Finance kan masuknya sebenarnya.
Lu jadi orang finance di corporate juga bisa masuk finance. Tapi kan ada yang namanya high finance. High finance itu private equity, venture capital, hedge fund. Dan dari sini baru lu lihat nih apa yang lu industri yang lu mau tekunin yang mana. Nah ketika sampai gua ketemu kripto, menurut gue ini masa depan dari dunia finance and investmentnya sendiri. Ya. Ini ujungnya nih, ujung frontier teknologinya ya udah ini yang gua ambil gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, mau pendidikan, mau edukasi, lu mendingan belajar di Aceh dibanding lu cari di IT. Ya. Karena lu pasti belajar lebih banyak di sini karena yang ngajar praktisi. Yang ngajar tuh benar-benar ngaudit smart contract Ethereum. Gitu. Jadi kalau belajar gitu, smart contract auditing itu seperti apa? Secara sistematis itu seperti apa? Yang ngajar trading ya dia udah dari 2016. Iya. Gitu loh. Yang ngajar trading dia. Dosen juga lagi di kampus. Ya karena saya percaya sih biasanya orang kalau maunya duit ya harus segera do it bro biasanya. Ya maunya duit harus segera do it. Gue setuju karena kalau misalnya orang karena kebanyakan lambat. Iya, ngangan-ngangan jadinya begitu. Iya. Ada aplikasi baru, nunggu kurikulum 5 tahun disampein orang udah lulus tuh 5 tahunnya. Betul. Dan terus mereka pakai software yang paling lama terus di dunia kerja diketawain. Betul. Gak dapat kerjaan akhirnya. Betul. Dan lu kalau lu tersinggung sama apa yang kita omongin di sini ya lu berarti budak yang belum terbuka otaknya, simple. Kalau lu merasa lu tersinggung ya gitu atau kan. di dalam sistemnya dan ngerasa denial. Bahkan ya waktu itu gue bingung tuh, yang habis kopi itu gue sempat viral ya, gue bilang kayak bikin website tuh 30 menit karena gue telepon. Karena beneran orang IT gue tuh beneran 30 menit bikinnya bro. Kalau gue suruh ganti tuh 30 menit. Itu memang ada time-nya, kan kita ada apa kan? Ya. Ada project management ya kan. Itu cepet itu. Gue nge-sprint bareng dia 30 menit harus beres. Karena memang itu pekerjaan 30 menit gitu loh. Terus mereka yang orang IT, lu kira IT gue SD itu udah belajar coding. Gue SD itu udah bisa coding. Gue lu bilang program-programnya anjing itu lu datang ke sini coba kerja sama gue. Nangis lu pasti. Pasti bener nangis lu karena lu nggak bisa ngemengin gue ini nggak jadi. Gue tahu persis apa yang lu kerjain. Di semua yang di sini gue tahu persis gitu loh. Lu mau financial analyst kerja sini, lu mau orang IT kerja sini, bahkan lu mau orang kamera di sini, lu nggak bisa ngibulin gue. Lu pada bingung kan kalau kita bikin video kenapa bisa langsung up malamnya? Karena gue dulu pernah jadi editor, gue tahu berapa lama motong video doang tuh berapa lama gue tahu, gitu, ya. Gue tuh tahu dari awalnya sampai akhirnya, ya. Karena gue pernah nyapu tai. Kalau anak papi tuh nggak tahu dia masuk bisnis, gitu. Benar. Papiku konglo, kayak orang tolol gitu. Kalau gue tuh dari nyapu tai, gue tuh bapaknya gitu, dari nyapu tai sampai ujung, gitu. Dia juga sama. Benar. Lu kalau di market mau dicekin orang udah kita udah nyapu tahi gitu loh. Kalau yang tanya, "Oh, kenapa terus bikin konten?" Karena udah nyapu tahi. Udah nyapu tahi, sulit gitu. Jadi gue seperti sekarang tuh gak gampang. Nah, ini gue pengen bahas, bro. Apa itu? Kemarin gue bikin story lumayan heboh di teman-teman gue ya. Gue bilang gini, boomer itu kaya karena boomer tuh ketemu property boom. Oke. Yang sampai peaking di 2013. Yes. Jadi mereka kayanya dari tahun 2000 sampai 2013. Wah, gacor itu. Contohnya Bang Hotman. Perkara ya kan dia beliin ruko set Kelapa Gading gacor. Iya. Nah itu penyesalan seumur hidup dia tuh. Waktu itu dia sempat bisa dapat di SCBD bro. Tapi dia pilih Kelapa Gading. Jadi boomer dapatnya properti. Ya kan. Milenial itu dapatnya saham bro. Ya. Tapi saham pas di umur mereka baru bisa beli. Lu paham gak sih? Setelah mungkin 2018-19 mereka baru banyak masuk tuh. Yang sampai sekarang stagnan. Rata-rata hampir stagnan semuanya. 700 tuh banyak yang gerak, bahkan cenderung 600 tuh turun. Ya. Kalau lu tarik dari 2019, 600 saham itu banyak kan turun. Dan ya beberapa bro, yang liquid cuma 5-10. Dan yang Gen Z itu ketemu yang Bitcoin. Jadi yang kaya ini boomer, milenial tuh paling miskin, terus Gen Z ini yang paling kaya. Gimana menurut lo? Ya, saya percaya setiap generasi itu selalu ada outlier aset yang menyelamatkan mereka dari yang namanya inflasi. Jadi kita harus investasi untuk menyelamatkan diri kita dari inflasi. Ya. Karena seiring dengan waktu nilai atau value uang itu selalu turun. Apalagi uang fiat. Iya betul. Memang dulu ya orang tua tuh properti taunya. Jadi kalau kita sekarang mau investasi di properti ya kita jadi exit liquidity kita ngomongnya. Benar. Orang dari tahun 50-an, kakek-kakek kita. Bahkan milenial pun beli properti juga udah sulit. Relatif sulit. Mereka beli dari Udah ayahnya. gak bisa sih. Udah sulit ya, apalagi Di mereka Discord investasi saham, terus mereka ya kena .com bubble, sebagian juga nggak selamat. Setelah itu mereka juga 2008 ya dapat saham ya, yang mana itu juga cari pickingnya sulit ya. Sementara ya kita sekarang ada proyeksi bahwa kita mungkin jadi orang atau generasi yang paling kaya ke depannya, karena aset masa depan
Dan kripto ini menariknya favoring buat Gen Z, tapi orang-orang sebelum kita ini kepaksa juga harus beli juga. Oh kepaksa, sekarang udah kepaksa. Kepaksa harus beli juga. Bahkan banyak konglomerat yang gue tahu yang tanahnya banyak tuh udah juga jualin tanah-tanahnya. Negara juga, dalam artian kita ada dalam fase di mana kita ada on the right side of the history. Kita melihat di sini ya dari harganya 20.000 kita di sini sekarang 105.000, ke depannya ratusan ribu bahkan sejuta USD, dan kita teman-teman di sini juga menjadi bagian ya dari perjalanan bahwa ini aset yang mengubah dunia. Bener, gue perjalanan dari 10 juta rupiah sampai 1,7 miliar per koin. Jadi kalau lo mau ngomong gue sales, ayo Satoshi gue salesin lu aja. Bener. Gak tahu lu di mana kan, tapi kalau nggak lu nggak kaya ya gue salesin gratis lu Satoshi. Ya. Jadi ini yang teman-teman nggak paham bro. Orang banyak yang kayak punya pemikiran kolot bahwa oh harusnya misalnya harus saham gitu atau harus ini harus itu. Gue kasih tahu ya, saham itu mainstream itu mungkin baru sekitar 60 tahun. Saham itu mainstream belum lama. Pertama kali saham itu yang di Belanda bro, ya 1600. Ya. Ini makanya gue bilang kenapa gue sering bilang kayak sistem sekolah itu scam dan lain-lain. Itu sekolah tuh banyak banget ngawurnya. Contoh seperti Belanda, ya kan, sejarah Belanda ke sini itu udah ngawur. Dibilang VOC sini berapa? 1602. Kalau buku sekolah tuh 1602. Belanda tuh datang ke sini duluan sebelum VOC datang. VOC itu 1619 tuh. Gue bisa koreksi. Kemarin gue bilang ini sistem yang diajarin ini pelajarannya banyak yang ngawur, banyak salah, banyak propaganda yang salah. Dan kalau kita balik lagi ya ke sejarahnya dari pasar saham sendiri itu 1600 bro. Pasar saham tuh belum lama. Nah kan mungkin pertanyaannya oke, sebelum saham tuh investasi apa? Dulu tuh ada investasi yang sekarang udah nggak ada lagi. Ekspedisi. Dulu orang tuh investasinya tuh tanah ya kan, properti biasa, emas. Yang ketiga tuh kalau nggak ada saham namanya ekspedisi. Jadi ketika ada Silk Road yang orang untuk trade spice, itu lu danain kapal-kapal yang mau jalan bro. Yeah. Dan kapal-kapal yang jalan ini bisa ada yang hancur, kapalnya ada yang balik. Jadi venture capitalnya zaman dulu itu bukan kayak sekarang, bukan kripto gitu. Tapi venture capitalnya adalah invest di kapal-kapal yang mau jalan. Itu highest risk dan highest return. Dia bisa balik bawa spice yang banyak, dia bisa balik nggak bawa apa-apa. Nah dari situ gitu. Dan kripto ini kan sesuatu yang baru lagi gitu. Dan ini baru dari 2009 teman-teman. Jadi kalau lu mau ngomong ada aset lain yang kira-kira lebih menarik, jawabannya tidak ada. Gitu. Lu tinggal mau be on the right side of history, aset 1,7 miliar. Karena zaman sekarang nggak ada yang high risk yang lebih menarik dari ini. Orang bilang dulu kalau sekarang kan lu invest kapal yang mungkin hancur kapal, jadi udah nggak high risk lagi. Dulu tuh venture capital, itu dulu altcoinnya bro. Altcoin itu kapal yang bawa garam, bawa lada, itu altcoin tuh dulu. Karena kapal lu bisa dibajak, bisa dibunuh semua kru lu, bisa diambil kapal lu, bisa hancur. Jadi itu kriptonya tuh waktu itu. Jadi orang banyak yang nggak paham. Dia kira saham tuh cuma saham, enggak. Dulu tuh ada aset kelas yang lu nggak tahu. Dunia ini tuh aset kelasnya berubah terus bro. Pasti. Berubah terus. Kebutuhannya juga berubah. Bener. Jadi gimana menurut lo akan orang milenial nih yang masih kekeh gitu, sama satu investasi harus begini gitu. Nggak mau terbuka. Ya saya tahu sebenarnya mereka tuh juga ada telatnya mau berubah sebenarnya. Udah terlanjur kan. Karena orang itu kalau udah di dalam fase gitu kan maunya midlife crisis lah ya. 30, 40. Itu mereka udah gak selincah kita yang di 20-an bro. Jadi mereka itu ngerasa udah ketinggalan, mau belajar otaknya juga terlalu berat, bebannya terlalu banyak, ya harus ngurusin anaknya, belum istrinya marah-marah. Akhirnya mereka ya udah hating aja sama anak muda yang kripto anjing kripto begini. Oh iya. Karena gue liat biasa banyak kan bahkan bukan boomer loh. Boomer tuh justru datang ke gue bro. Belajar, sumpah gue ini. Tapi yang selalu berisik itu om-om 30-an yang selalu jayus begitu. Iya, milenial bangsat sama kripto itu biasanya kayak, scam. Benar. Ya, karena mereka, kalau Gen Z suportif kan, mereka mau belajar bareng. Mereka udah di scam dunia gitu kan. Iya, mereka udah lu udah kena scam dunia. Karena mereka paling banyak bro, milenial itu paling banyak pakai pinjol, paling banyak kena KPR. Benar. Ini by data ya. Dan paling banyak di catfish di Facebook tuh sama cewek. Iya betul, paling banyak kena catfish sama aneh-aneh di Facebook. Jadi boomer yang udah 60-70 bro. Belajar. Datang bro. Ke kita belajar juga. Dengan humble-nya datang dan belajar. Milenial ini yang sombong, yang kayak jualan kelas, ini, itu. Yang sok pintar. Padahal tuh generasi paling miskin yang pernah ada di dunia ini bro, milenial. Iya. The poorest generation. Yang paling kaya itu Gen Z. Ini fakta ya. Yang paling kaya, paling cepat itu Gen Z. Iya.
Yang paling kasihan tuh milenial bro. Ada yang bilang kali masa milenial, bukan. Ini the first ya bro ya. Benar, The first Gen Z ini. Dia the first Gen Z ya. Jadi kalian harus sadar buat yang milenial yang nonton ini, coba ngaca deh sama hidup kalian. Lu mungkin nabung saham yang sama itu udah gak gerak 5 tahun. Mungkin lu balik ke entry tuh. Tapi bang ada perusahaannya bang. Gak peduli anjing. Kan duit nyarinya bos. Iya. Tapi bang beli obligasi bang. Obligasi bang. Waktu itu gue kan bilang itu kan instrumen orang goblok kan. Mereka semua mereka kira tuh itu instrumen yang gak bisa rugi. Lu bisa bayang gak? Milenial tuh segoblok itu. Obligasi itu ada pasar sekundernya teman-teman. Iya. Ada market value-nya. Ada market value-nya loh teman-teman loh. Bukan cuma bunga yang lu clipping begitu bos. Itu deposito time deposit tuh beda tuh instrumennya. Belajar dari mana lu? Lu kira obligasi tuh mereka kira tuh garis lurus bro, obligasi bro. Iya. Kita kasih yang global aja, ini yang paling bagus bro. Kalau misalnya yang lokal janganlah, kita yang global aja. Ini kayak lumayan lapar nih pesan pizza ya. Ini kelihatan nggak sini? Yang kiri kelihatan atau yang sini kelihatan? Mana bro? Tunjukin bro. Nah, ini BND, ini ETF bond. Ini terbaik di dunia, ini dipakai sama banyak fund manager. Jadi kalau lu lihat di sini isinya siapa aja nih yang megang BND ya? Bisa banyak sekali. Jadi kita bisa apa? Kita lihat security ownership-nya ya. Ini dipegang sama siapa aja. Ada Morgan Stanley, Northwestern, JP Morgan, Vanguard, Wells Fargo, Goldman Sachs. Nah ini pokoknya obligasi. Gue gak ngomong yang lokal atau yang ASEAN lah. ASEAN tuh hancur banget. Ini yang global, yang paling banyak dipakai. Jadi obligasi itu ada market value-nya bro. Jadi ini dia ETF, jadi semua bunganya, semua itu udah dimasukin di sini. Jadi nggak usah pikir bunga, nggak usah pikir ini. Biasa kalau fund manager levelnya JP Morgan nih, lu lihat bro, pegangnya besar sekali. 5 year bro, biar kelihatan tuh. Oh iya, biar kelihatan jauh. Nah, iya kan. Oke, gua ngomongnya BND. Ini the best of the best bond index fund. Ini kayak creme de la creme-nya ini, ibaratnya. Ini top of the top. Kalau gua cherry pick pakai kena lokal atau Thailand, Vietnam, lu mampus, lu bener mampus. Oke? Ya kan? Kasian gak bro? Lu nabung dari 2020, gak kan? Lu minus duitnya. Jadi orang bilang, oh bond tuh instrumen tidak berisiko. Tapi bang, tapi bang. Kalian tau gak sih ada yang hidupnya tuh trading bonds. Jadi kayak kali masa bond sama Bill Gross. Kerjanya tuh kayak cari investasi di trade sama dia. Toilet dulu bentar bro. Nah dia toilet dulu tuh, pengen kencing dia karena kedinginan. Ya. Jadi kalian harus paham di sini ya. Jangan tapi bang ini instrumen tidak berisiko bang. Nah, diajarin sama influencer yang mana, nonton video yang mana lu monyet-monyet tolol. Ya. Karena gue jujur aja, gue bukan orang yang gak punya, gue punya ya. Biar di bank dapat privilege, tapi hasilnya bos. Kasian gue nggak nambah duitnya itu ya. Gue pakai cuma biar bisa transfer limitnya besar tuh. Ya kan? Minta apa? Ambilin rokok gua. Ada yang bilang, oh minta udut tuh. Nah ini lagi minta udut. Sama. Nah lu mau nanya apa lu? Ini kali masa lagi kencing dia keluar kedinginan dia. Nah. Ada yang nanya kenapa beli Senna bang? Kenapa nggak Bugatti? Bugatti itu setir kiri. Kalau setir kanan udah gue beli Bugatti. Bang kira-kira kalau lu abisin modul AC itu berapa lama? Berapa lama ya AC modulnya? 3 bulan lebih kali ya? 3 bulan harusnya. Iya. Bro modul AC itu kalau dihabisin 3 bulan kali ya? Wah, bisa 3 tahun. Enggak di maraton nih. 3 bulan. Ya 2 sampai 3 bulan lah. Kayaknya modul pertama aja itu habisnya seminggu bro. Benar. Modul 1 yang lo nonton di atas itu seminggu nih habisnya. Nggak tahu 3 bulan kali ya, harusnya 3 bulan ya, lah ya. Nonton terus ya tapi ya. Nonton terus 3 bulan. Tapi kayak kita update terus jadi belum tahu lu habis. Ini isi dong air gua. Ada ini nggak Red Bull? Iya. Nah ini sambil pesan pizza juga nih, kayak lapar juga bro siang-siang. Banyak nih. Enggak ini perayaan ini Bitcoin 105, 104, 105. Berapa Bitcoin sekarang? 104 lagi nih kayaknya. Sama S&P itu, tapi luar biasa loh.
Bitcoin outperform by crazy tuh By crazy amount, standar deviasi 15,794. Lu lihat lo anjing gila. Diperkosa nih S&P ini. Ini ada yang tanya nih urutan buku AC ini. Tapi gila sih bro, even lu kalau bandingin sama Nasdaq, coba kita lihat korelasinya. Jauh juga sih bro. Ada yang tanya apa? Urutan buku AC nih. Oh, urutan buku AC. Pertama Iya. Crypto Trading Guide kali ya. Iya, pertama Crypto Trading Guide. CTG, ya sesuai Baru urutan CIP lah. ya. Crypto CTG, Investing Principle. CIP. Ya sebenarnya itu bebas ya abis itu. Iya. Nggak itu dulu abis itu bebas. Menurut gue bisa kayak mau yang money psychology nomor 3 bisa. Oh iya. Mau Bisa. yang 1, 2 Smart dulu. money. Menurut gue yang 3, 4, 5 tuh kayak bisa di otak-atik. Iya, sebenarnya mastering altcoin juga oke tuh. Iya, master altcoin juga oke. Tapi CTG yang paling basic tuh. Iya. Karena CTG kayak covering semua. Ada yang tanya, dari buku-buku lama lu yang lu rekomendasiin, kasih dong ilmu-ilmu yang masih diterapin sama sekarang. Buku apa dulu nih? Karena jujur gue cuma ada beberapa buku sih bro. Itu gue kesel loh bro. Kemarin tuh ada kayak tukang jualan buku di TikTok tuh kayak bilang gue pernah suka rekomendasi buku apa gitu. Kayak filosofi apa Terus anjing. Gue mereka gak jualan pernah bukunya anjing. kan? Iya bangsat lu, gue gak pernah ngomong itu anjing buku Pernah. itu. Gue ngomong bukunya Adam Smith sama Security Analysis. Tapi gimana menurut lu orang yang kayak muda tapi tergila-gila sama filosofi gitu? Atau pengen jadi filsuf gitu? Gimana lu? Berat ini. Iya kan? Jebakannya ganti nih. Enggak, bukan. Menurut Jebakannya gue, kayak set. menurut gue anak muda mau jadi filsuf. Iya. Hidup lo aja belum beres tuh satu. Damn. Mungkin mereka tuh mau ini bro yang jadi hidup. Sebenarnya gue nggak tahu ya, gue nggak. Kan katanya dulu ada satu filsuf Ya, yang tapi namanya. ya saya perhatiin ya kayak anak muda yang tergila-gila sama filsafat itu saya cross check orangnya itu kadang emang nggak Autis. beres bro. Oh, iya, Antara betul. kayak ateis terus kayak apa agnostik atau broken home selalu begitu itu kayak terus Bisa kayak aneh kan kelakuannya. nyuruh pacarnya Sok- aborsi selalu Terus sok logis gitu kan. bener makanya. Ini sih menurut gue ya. ini boleh kalian Iya kan? debatkan nih ya. Dulu tuh ada filsuf namanya Diogenes bro, yang pernah sama Alexander the Great. Iya. Yang dia itu katanya saking zennya katanya kan, dia tinggal di barrel bro. Jadi dia suka kayak maki-maki orang kayak anjing di jalan gitu. Terus dia kayak intinya nggak mau apa-apa lah pas ditawarin sama Alexander. Menurut gua dia tuh hippie aja bro. Itu kalau modern tuh dibilang hippie namanya anjing. Dia cuma telanjang gitu di taman sama teman-temannya kan. Mungkin kalau sekarang apa? Ambil nyembat begitu namanya hippie itu anjing. Iya. Jadi otaknya nggak ada yang mau gue dengerin gitu. Nggak penting juga menurut gue untuk dipikirin. Iya. Menurut gue ya ada beberapa lah yang gue pelajarin gitu kan, kayak Will to Power Nietzsche. Cuman in the grander scheme of lu things. dapat apa dari belajar filsafat itu kayak ya misalkan kan kayak Marcus Aurelius kan kayak stoicism gitu kayak hidup harus Nggak, karena zen. menurut gue kombinasi sih, nggak bisa yang kayak satu orang gue, karena banyak yang hidupnya nggak benar kalau gue lihat. Iya. Mostly tuh nggak benar loh bro hidupnya. Ya, semua nggak benar kayaknya. Enggak, berarti sebenarnya real. Ya Iya. ada pemikiran-pemikiran yang bagus, tapi nggak semuanya bagus ya. Ekstremis biasa mereka ekstremis dan ya hidupnya nggak benar. Bener, hidupnya nggak benar. Iya. Tapi kenapa ya? Ini hal yang saya perhatikan nih belakang ini. Kadang kalau kita atau orang ya, maksudnya kita lah, kita ngomong sesuatu yang common sense sih, pakai otak aja dikit. Ya. Orang selalu komen kayak ini tsunami fakta. Kayak gampang banget ya, Oh. tsunami fakta. Padahal kita tuh cuma ngomong common Sense, anjing. Common sense itu kayak cuma akal sehat yang kita pakai dikit gitu kayak, tsunami fakta bang. Iya benar. Saking mungkin ya kayak orang ini dijejeli dengan konsumsi yang sama nggak jelas gitu ya. Iya. Menyimpang konsumsinya. Menyimpang. Jadi ketika kita ngomong yang kayak sebenarnya common fucking sense, mereka kayak Iya. tapi yang dia ngomongin kan cuma fakta. Ya kayak kemarin contoh yang kita ngomong, misalnya cewek independen, kita bilang kan boleh bekerja asal dalam kemauan sendiri. Iya, setuju. Iya, Nggak pernah nyerang. bener. Dan kita kayak bilang, oh nominalnya itu kan cuma nominal contoh. Nah, dan Gitu. ya inti saya melihat bro, problematika dengan anak muda sekarang, cowok itu kadangkala menilai dirinya itu terlalu tinggi. Sementara cewek itu menilai dirinya itu terlalu rendah.
Jadi nggak ketemu nih supply and demand-nya. Cowok itu banyak yang delusional bro sekarang. Oh iya. Terus jatuh cinta sama anime, jadi wibu. Terus ngerasa dianya spesial. Padahal dia masih nganggur di rumah makan sama mamanya. Lu tau polemik yang cowok delusional Iya kan? ini gak? Ada polemik bro. Apa itu? Gue sempat ngeliat kemarin karena lu post di TTRS kan, balapan kan. Ya. Terus ada yang kayak komen sesuatu, terus gue cari. Jadi ada orang itu suka ke dealer mobil. Yes. Jadi minta mobilnya dibawain, terus dia foto di depannya ngaku aku punya dia. Bro. Itu kan yang kayak ekstrim bro. Sis ya. Ekstrim itu. Gitu. Cuman ya di sisi yang lain kita lihat cewek itu menurut saya nge-value dirinya tuh terlalu rendah bro. Bener. Sehingga ya saya punya istri ya yang saya sayangi dan juga anak cewek. Saya kadang kesel juga ya. Starboy kata itu. Sama standar cewek zaman sekarang. Cewek zaman sekarang tuh ya itu tadi punya kayak poor choices of men. Yang itu habis itu digeneralisasi blaming semua men akhirnya. Iya benar. Padahal kayak selection kalian ini udah buruk. Dan kalian tuh kadang kala ya menilai diri kalian tuh terlalu rendah. Kayak dapet cowok yang standarnya di bawah dia. Terus dia kayak bayarin ini itu mau. Nah itu jangan begitulah. Karena saya punya anak cewek juga concern juga. Oh takut kan lu? Bener. Iya. Bukannya kalian yang ini. Apa? Kalian kadang menilai diri kalian tuh terlalu rendah. Sama lah kayak ini aja bro. Ya, ini benar. saya posting di story kayak 5 juta angkut semua orang juga nge-DM. Oh iya benar, jangan Jangan terlalu kemurahan. rendah, jangan terlalu rendah Jangan terlalu kan murah, value-nya. benar. Jadi Benar. jangan gampang mau sama cowok, juga harus punya Benar. selera juga kan. Benar. Jadi bukan Itu. cuma pria punya selera ya. Bener, wanita juga harus punya selera. Jadi yang kemarin kita ngomongin itu adalah wanita kalian harus punya standar tertentu gitu. Bener. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jangan lu cuman nyepong gratis terus make di split bill, jangan gitu. Ya, Ya, itu. harus punya harga diri. Terus ada bro. yang komen loh bro kemarin. Apa itu? Itu masih oke McD, gue cuma diajak ke gacoan. Oh, untung baju gue udah bukan karya. Tapi bajunya mirip benar lu. Gue kaget loh. Bajunya kan, bener terus mirip sama loh itu kemarin. yang gorengannya itu apa? Yang rambutan itu apa? Apa? Gorengannya tuh. Udah rambutan itu. Oh iya. Sama seblak. Jadi kalian hati-hati karena Iya. gini. Kenapa gue ngomong gitu jangan split bill? Karena itu adalah barrier pertama. Karena kedepannya akan banyak beban finansial yang datang di hidup lu gitu. Nanti mungkin anak lu sakit, ya kan? Nanti lu masuknya BPJS, habis itu lu ngomel-ngomel. Iya. Habis itu ntar bikin anaknya banyak, terus lu minta bansos, terus lu diminta vasektomi gitu. Waduh. Kena lagi tuh ya. Iya. Karena orang bilang ini bro, biasanya Tapi menurut gue make sense. BPJS itu ini budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah tuh. betul. Orang-orang kabupaten tuh biasanya naik Iya. brio gitu kan. Iya, jangan- Standarnya tingginya wah. Standarnya tinggi banget, terus Nggak ngaca. nggak gitu. ngaca gitu. Tapi ini biasanya yang kayak begitu, yang halu itu cowok-cowoknya bro. Iya, ceweknya tuh kayak nerima-nerima aja dibodohin. Jadi problemnya gitu. dua-duanya. Cowoknya tuh terlalu halu, ceweknya nerima-nerima aja. Ini jadi ini itu. kena nih. Terus Ini kita jadi nih, polemik kita nih sosial nih. cuman mau meluruskan. Cewek jangan nerima-nerima aja. Bener. Cowok Jadi jangan halu. maksudnya itu bukan berarti kayak lu tiap hari padel pilates, itu sebenarnya apa? Metafora bro. Kan lu terserah, ada yang gak suka padel, suka golf. Ya lu silakan, lu mau golf Oh, satu hari, lu pedal besok, lu belanja di pay, lu jalan-jalan. Tapi kalau misalnya lu mau bekerja, make sure itu dari keinginan lu sendiri. Bener. Karena gini, ada cewek yang gak bisa diem juga. Iya, aduh. Ada cewek yang gak bisa diem. Contohnya dulu gue pernah sama cewek, dia pengen dia pengen eksplorasi, pengen bikin florist, pengen bikin apa, ada yang satu lagi pengen bikin clothing line, pengen bikin apa. Terserah, tapi dalam your own pace. Dan ketika misalnya sekarang udah malas nih mau berhenti, cowoknya harus bisa tetap support. Jadi maksudnya jangan poinnya dipelintir gitu, ya. Setuju. Poinnya jangan dipelintir. Itu penting untuk kalian tahu. Kita ini di sini cuma mau meluruskan ya, biar negara ini itu punya manusia-manusia yang lebih kompeten, bro. Bener. Karena ya sorry aja gitu kalau gue liat kayak cewek, kasihan gitu liat sama cowok-cowok yang begitu gitu. Cuman Kasian, karena saya punya anak cewek loh. iya benar. Saya pengen anak cewek, saya punya standar, makanya Iya. saya kasih standar ceweknya. Anak cewek saya. Ya kan? Karena miris juga bro, kayak Iya, cewek betul. zaman sekarang tuh nerima-nerima aja, saya kasihan juga tuh kadang ya. Iya betul. Kayak lakinya nggak kerja, terus kayak diporotin, dia yang kerja. Iya. Waduh, Hati-hati ya kasihan juga. teman-temannya. Ya. Ini ada yang tanya nih bro nih, asik nih. Cek beli asuransi kesehatan perlu nggak? Aduh, itu dia. Oke, Gimana, ini gue bro? bisa Jawab, kasih bro. Jawab, gambaran bro. ya. Jawab, bro. Asuransi kesehatan mungkin kalau gue udah berumur,
Kalau untuk gue bahkan ini gue jujur ya, gue gak punya asuransi kesehatan. Alasannya? Ada sih, mungkin nyokap gue yang beli ya. Karena dia kan biasa ditawarin sama agent, dia selalu iyain kan duitnya banyak dia sekarang. Iya. Jadi mungkin gue dibeliin sama nyokap gue. Tapi gue sendiri, dan itu gak bakal gue pakai, itu biarin lah. Dia mungkin temennya agent atau apa, gak beli. Tapi gue gak punya bro. Karena menurut gue gini, lu kan kalau klaim kan lu mesti opnam dan lain-lain. Dan menurut gue selama kalau gue masih muda dan ada penyakit itu kayaknya semuanya bisa gue bayar sekarang. Iya. Ya. Dan kalau misalnya sudah yang berumur, itu ada bagusnya kalian ambil asuransi kesehatan tapi yang internasional bro. Tapi bahasa gini kan butuh duit untuk lu punya. Jadi misalnya kalau nyokap gua atau orang tua gua itu pasti gua ambilkan asuransi yang internasional. Nah fungsinya apa? Ketika lu mau buka kamar di Singapura, let's say misalnya lu butuh di Mount E, itu gampang ya. Ada aksesnya, tapi buat itu doang. Bukan untuk sebenarnya covering biaya, karena buat orang seperti kita bro. It's nothing gitu. Kayak tadi kita pagi dan dapat RM. Jam 7 jam 12 close. Agak beda gitu. Apa taraf hidupnya agak sedikit berbeda. Sama seperti mobil. Gue tidak punya asuransi mobil. Ngapain gue bayar asuransi mobil? Asuransi mobil ya. Kalau gue bayar asuransi mobil mungkin setahun gue bayar 2 miliar lebih bro. Total semuanya mobil gue. Iya. Saya bisa seeman tuh. Dia bisa seeman mobil. Gue mobil mungkin 2 miliar bahkan 2 miliar lebih ya. Ada yang 200 juta, ada yang 150, 200. 150. Ya mahal 150. Lah ya, Sena ya. Iya. Sena mungkin gak tahu, terakhir gue cek 220 kali ya, 250 Sena. Jadi kayak financially nggak wise. Dan kalau gini, sorry itu saya, gue kenal banyak bengkel kan. Ya. Maksudnya at least yang bisa benerin mobil itu gue tahu bengkelnya cuma satu. Endingnya ke situ juga. Teman gue ya, itu endingnya ke situ juga. Jadi gue mending bayar kalau kenapa-napa. Jadi gue bukan the guy yang asuransi kesehatan. Sama ini, asuransi jiwa. Gue 0 ya. Gue bukan tipikal orang yang akan mengasuransikan jiwa gue. Kenapa? Gue tinggal berinvestasi kan sebenarnya. Yes. Gue berinvestasi, nanti gue estate planning. Ketika gue estate planning, gue bikin sebuah trust. Dan itu nanti ada beberapa komitenya. Itu yang akan melaksanakan will-nya gue ketika gue meninggal nanti. Dengan struktur family office gue. Gue gak akan bikin asuransi jiwa. Itu kan call option kalau yang lu bisa strike price lu mati. Yeah. Itu buat orang finance pasti paham tuh. Masa lu mau bet sesuatu yang kayak lu payout-nya lu mati anjing. Nggak ring a bell di gua. Ya. Jadi masa gue bayar sesuatu sampai sekian termin waktu, ketika gue mati itu di payout ke keluarga gue, that's fucking idiot nanti. Itu poor person's product itu namanya. Jadi itu cuma orang miskin menengah. Tapi kalau kalian tanya orang miskin butuh nggak? Mungkin butuh. Menurut gue mungkin butuh, tapi gue tolol aja, gue nggak pernah pikir dari dulu. Ya. Ada bilang, awas agen asuransi lagi nonton, bagus, kamu bertobat. Ya, bertobatlah kalian. Gimana menurut lo asuransi? Lu punya gak? Gak ada sih. Gak, jujur ya. Kita gue expect dia bahas punya loh. Orang kayak dia. No. Gue lumayan kaget. Gue dengan responnya, gue lumayan kaget. Nol loh. Nah, makanya kesehatan? Masih jiwa? Menimbang. Karena kayak saya selalu ditesis ya, kalau ya takdir kita nggak bisa tentuin juga. Jadi ya kita melakukan yang terbaik aja di hidup. Lu mau nggak gue kasih produk finansial yang lu payoutnya pas lu mati? Apa itu? Mau nggak lu? Gue tawarin nih. Jangan pakai namanya deh, nggak usah namanya gitu kan. Gue taruh produk finansial, kayak lu bayar gue 5 tahun, oke? Lu bayar gue selama 5 tahun, per bulan lu misalnya deposit ke gue, let's say 20 juta, ya. Tapi pas lu mati, kalau lu mati, gue pay out ke keluarga lu, lamsam yang lebih besar, mau nggak lu? Itu, mau nggak lu? Ya kayaknya skip sih. Skip kan? Karena itu kan kenapa? Ketika lu depositnya fix secara per bulan, itu jadi apa? Itu jadi float namanya. Jadi kalau anak-anak aktuaria pasti paham, itu jadi float. Jadi float ini dipakai untuk asuransi ini berinvestasi. Ya makanya kalau kalian lihat holding perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, itu banyak asuransi, insurance group. Jadi uangnya dipakai per bulan ke lu, itu dinaikkan ke investasi, dibelikan indeks, world index, dibelikan S&P 500, dibelikan MSCI index. Dan ketika lu mati, diambil kecil dari situ, nah ini lu. Ya. Jadi jawabannya compound lah uang kalian sendiri jadilah. Tapi kayaknya orang finance yang gue tahu nggak ada yang beli asuransi jiwa sih. Satupun ya. Ya paling yang sakit jiwa paling. Sakit jiwa. Ini ada yang bahas gold nih bro ya. Oke, boleh. Ya terakhir kali kita bilang kan ke teman-teman, udah banyak banget yang FOMO dengan gold.
Dan kita jelas ya di live stream waktu itu bilang 3.500 nih gold. Ya. Area yang mungkin reject dan orang udah terlalu banyak FOMO dan dia udah drop hampir 10% bro. Jadi kalian yang FOMO nih beli gold 100 juta udah kayak tinggal 90 nih. Udah kena. Jadi orang yang bilang kayak, gold investasi yang gak pernah rugi ya, lu rugi sekarang kan. Lu rugi sekarang. Rugi 10% loh. Iya betul. Jadi ya memang investasi itu apapun, itu Bitcoin, altcoin. Bahkan rumah lu tuh ada marketnya, lu gak paham aja. Iya, rumah lu tuh harian tuh ganti sebenarnya. Kalau dibikin chart tuh rumah lu ganti. Iya, apalagi Gila ada yang kayak yang tipikal, oke saya KPR ini kayak rumah. Ya lu gimana kalau tentang orang yang KPR rumah? Goblok sih. Alasannya? Ngapain lu ambil earnings power lu, terus lu setor sesuatu, yang itu lu baru lunas selama 20 tahun, 5 tahun pertama lu ngebayarin bunga ke bank. Itu gak make sense. Purely an idiotic product. Itu produk orang goblok namanya. Tapi bang? Riba. Ya, oke. Ya. Karena selalu ada tapi bang. Haram kalau buat gua. Gua nggak bisa bro. Jadi contoh. Yes. Tapi influencer biasa keuangannya. Tapi bang kan gak semua orang bisa beli mobil gak nyicil. Ya gak usah beli mobil, maunya ada Grab, ada Gojek, mau merger tuh dua-duanya. Jadi gak usah beli mobil, lu kebanyakan gaya. Kita berdua kayaknya ya, kan kita juga lumayan tahu kan aset masing-masingnya. Kita kayaknya beli properti ketika itu kayak cuma 5% gak sih? Gak nyampe 3%. Dua. Ya 3% lah ya. Iya, gue 2%. Ya. Properti gue tuh cuma 2% dari aset gue. Gue tuh beli cash nih. Cash. Gue gak bisa yang kayak, beli dulu terus gue nyicil terus kayak lunasnya 20 tahun tuh. Itu bro, gue duduk di sofa gue kan. Ya. Pantatnya panas bos. Mobil nyicil, aduh panas pantatnya anjing. LCGC nyicil gitu. Iya LCGC nyicil kan 2 tahun itu, aduh panas itu pantatnya itu. Gak bisa gue. Ya. Jadi karena gue itu biasanya gak menyumbang profitabilitas ke bank, makanya gue kepaksa beli obligasi. Kepaksa bro. Itu pun udah Indois itu kepaksa itu. Berapa banyak? Lumayan lah, lumayan. Biar bisa ada relasi gitu sama bank. Tapi kalau sebenarnya, karena gue ngasih bank tuh 0 bro. Lo harus tahu, 0. Gue gak pernah minjem, gue gak pernah KPR, gue gak pernah nyicil mobil, gue gak pernah ambil loan untuk bisnis. Gue orang yang gak pernah berhutang sih. Gue juga tahu dia sama sih. Gimana menurut lo orang berhutang itu? Karena hutang itu kan dari dulu ya. Gue fans berat Raja Salomo bro. Iya. Sulaiman kalau kalian tahu. Dia yang famous selalu bilang bahwa kalau lu berhutang lu adalah budak ke lendernya. Dan memang benar bro. Setuju. Lu KPR terus lu suatu saat lu gagal bayar, lu udah nyicil misalnya selama 10 tahun rumah lu disita lu. Itu tuh financial product yang gak make sense buat gue. Asetnya bukan lu yang punya loh. Ketika lu tanda tangan KPR itu kan bukan aset lu. Iya. Can be taken anyway sampai lu bisa lunasin KPR-nya kan. It's not your asset. Jadi orang bilang, tapi sewa tapi bang. Lah lu yang punya rumah lu bank bos. Sewa masih orang loh, lu lebih gampang lawan orang loh nyewa dibanding. Lu mungkin gak diusir loh, lu nyicil kayak please sebulan lagi ngetelat itu masih bisa bayar. KPR gak bisa loh kayak gitu. Ya kan? Ya. Karena mereka peduli NPL, non-performing loan. Orang kan gak ada NPL nih, mereka gak ngeliat kayak balance sheet begitu. Jadi kalau lu bilang kayak KPR tapi rumah sendiri, enggak goblok, bukan rumah lu. para penggila riba ini kan. Para penggila riba ini. Karena banyak juga kayaknya artis ya atau kayak public figure yang ngajarin. Yang ngajarin tapi ada yang tobat juga bro, banyak juga yang kayak udah kayak distance ya setelah kayak usia berapa itu kayak akhirnya udah nggak KPR lagi dan ya itu memang ya preferensi orang masing-masing karena biasanya orang-orang balik lagi milenial lagi loh yang kecanduan KPR tuh. Betul. Milenial tuh udah kayak beli saham, main rugi, KPR, pinjol terus habis itu apa lagi? Peer to peer lending. Terus uangnya sekarang hilang ya nggak milenial? Milenial. Iya bener loh. Iya kan? Mereka fix aja 15% fixed rate. Terus bisnisnya biasanya travel terus kena COVID. Selalu ini. Terus bisnisnya restoran kena COVID. Sama travel biasanya. Bayangin loh milenial. Iya bener loh. Mereka travel KPR. umroh terus lari gitu biasanya. Iya. Mereka KPR. Mereka pinjol. Nih lu denger loh milenial goblok lu. Mereka KPR, mereka pinjol, mereka peer to peer lending, mereka beli saham. Iya. Aduh, kasihan, ya kan? Iya, endingnya biasanya jangan sampai jadi ojol gitu. Iya kan? Banyak bro, gue kemarin nonton Device. Dia kuliah bro, nah itu tuh kuliah tuh.
Ya. Jangan begitu kalian ya. Jangan. Nah ini rekomendasi buku yang belum bro tim sebut. Nah ini kan bro, dia coba gua tanya, yang udah disebut Wealth of Nation, Intelligent Investors, Quality Analysis, The Common Sense of Investing. Ayo, namanya ini Alpha bro. Gua tanya lu kesini, ayo kita bedah laporan keuangan. Gua mau lihat security analysis lu udah selesai atau belum. Gue yakin ya, rekomendasi gue ya, Wealth of Nation sama Security Analysis, satu bajingan pun yang nonton ini belum ada yang selesai dulunya. Satu bajingan pun belum ada yang selesai. Kalau selesai pun, mereka understandingnya bro, itu 0,1% dari apa yang ditulis Benjamin Graham. Iya kan. Sama David Dodd mereka itu. Kan 0,1%. Mereka kan filsuf bro. Ya, sukanya baca sih, kan tolol. Yakin gue, 0,1% pun lu tidak paham isinya Security Analysis. Tidak paham, tidak mengerti. Ya, baca ulang sih. Ya, kalau nggak ngerti, ini masih ada bukunya Aceh nih. Ya, masih ada bukunya Aceh bro. Karena gue tahu lu nggak bakal ngerti security analysis. Ya, nggak bakal sampai di otak lu dan lu nggak akan paham. Jujur aja gue bro sini. Gimana menurut orang ngerti nggak baca security analysis lo? Ya nggak. Kebanyakan nggak ngerti ya. Nggak, itu mesti bisa counting dulu kan? Iya. First off mesti bisa counting dulu. Ya plus juga sebenarnya bukunya Benjamin Graham ya, yang Intelligent Investor itu juga teknis juga itu. Untuk pemula itu nggak friendly tuh. Oh iya. Bukan friendly untuk pemula. Dia tuh nggak jelasin loh. Dia langsung bilang margin of safety. Karena kan banyak juga kan influencer yang gaya-gayaan kayak, oke, buku apa untuk pemula langsung dikasih Intelligent Investor. Ya betul. Dia ini sih nggak terlalu ngerti dia juga. Dia aja nggak ngerti. Bener. Ya kan? Dia nggak ngerti itu bukunya isinya apa itu. Ya. Jadi yang Bro Kakak bilang bener. Kadang buku yang, kan lu nanyanya buku apa yang bagus menurut gua. Bener. Belum tentu cocok buat kalian loh. Ya, kalau yang friendly untuk pemula ini bukunya nih. Ya CTG tuh. CTG itu di belakang tuh. Itu apa itu investasi. Nah, oke tuh. Basic lu bisa baca, bisa selesai, ya lu 70% ngerti lah. Kalau lu baca 2 kali 80, baca 3 kali 90. Gitu. Lu udah dapat framework understanding. Tapi kalau lu nggak suka nonton buku, ya modul kita. Lu selesai yang The Art of Crypto Trading bro. Modul itu coba ditunjukin bro. Langsung jago tuh ya. Ada yang bilang Timothy scam, kelasnya kemurahan. Ya sebenarnya benar, kemurahan. Nah ini ya, The Art of Crypto Trading. Ya di sini intro to modern day crypto trading, ya how to transform. Nah ini dari sinilah ya. Nah ini dulu, kalian ini coba deh. Ayo, siapa yang udah selesai ini, coba komen. Dapat apa kalian dari situ? Selesaikan di Benar. modul pertama nih. Lu selesai The Art of Crypto Trading. Gua yakin lu udah ada baseline yang kuat ya. Udah ada dasar yang mantap ya bro ya. Benar. Karena nggak banyak buku yang bagus juga teman-teman. Jadi gini, kenapa banyak yang nanya kan? Kenapa gue rekomendasi bukunya buku klasik bro? Karena emang yang bagus yang klasik. Benar. Yang lama-lama bro. Apa aja yang bagus ya mungkin? Suruh Jos. Oh pizza lu udah datang ya? Iya. Makan dulu bro. Oh, iya. Jadi menurut gue apa itu? cara belajar beda-beda ya. Kalau gue emang kebetulan gue suka baca buku. Yes. Gue suka baca buku, tapi Bro Kakak pun benar, dia juga pasti dulu suka baca buku. Orang kita dulu kalau nganggur dulu di bandara suka belinya buku ya. Iya. Jadi kita baca, habisinnya di situ, bahas pas pulang dah. So habis ini apa, dapat apa, lu dapat apa dari ini? Gak ada waktu. Kalau gue sekarang baca buku, sorry to say gak ada waktu. Gue sukanya belajar dari podcast sekarang. Iya. Jadi kalau tanya metode belajar Timothy itu apa? Jawabannya podcast. Karena podcast tuh unfiltered thought dari orang. Bener. Gitu. Jadi gue biasa ini kan juga podcast kan? Oh ini juga podcast. Jadi kan lu kan di sini kayak lu nongkrong sama gue. Lu kapan lagi lu nongkrong sama orang yang punya duit kayak gue, punya duit kayak dia, terus mau ngomong sama lu? Gak banyak jelasin kan? Begini kan? Jelasin begini. Tentang cara pikir gitu, kita. Gitu. Jadi gue podcast, gue banyak dengerin bro. Jadi kalau podcast kayak misalnya Elon Musk tuh gue digest semua podcastnya. Joe Rogan kalau guestnya billionaire kan banyak kan guestnya. Biasa gue digest juga. Jadi ya begitulah. Ada yang bilang tanggapan tentang Bill Gates ke Indo. Udahlah lu terimalah vaksinnya lah. Kan lu kan divaksin juga semuanya. Gua pas ngomong waktu itu. Sekarang aku kena vaksin. Masker. Kena tuh kan. Ketika gua ngomong suatu kenyataan dong. Yang gua bilang. Allah ini nggak gue bongkar kan rahasianya. Ketika ada Konglo yang ngomong baru iya lo semua. Oh iya Timothy bener. Ya emang selalu bener, nggak pernah salah. Kalau salah nggak triliuner gue anjing.
Ketika ada Kong lo yang ngomong lu baru iyain lu. Gue yang ngomong lu maki lu, ya kan? Ya padahal kan kita kan selalu ini tsunami fakta, bro. Bener. Ada yang kemarin bikin konten bro, gue sama Andrew Tate. Gue kasih tau Andrew Tate umur gue masih ngepel lantai gymnya anjing. Katanya ngakunya punya klub katanya di Romania sama di Dubai, nggak ada klub yang nol. Gue nanti mau bikin klub di Dubai. Baru yang undang nanti sana si botak gitu. Ya kan bro? Kalau mobil mah bisa lah beli bro. Kita nggak bisa setir kanan, kita nggak bisa setir kirinya doang, makanya nggak bisa Bugatti di sini. Kalau bisa setir kiri mana gue beli itu Bugatti, ya. Jadi yang bandingin ya, lu cuma lihat lah di umurnya dia ngapain, gue ngapain. Terus ada yang banding gue bahkan sama Kongolo yang udah tua. Gue sih fully respect ya mereka ya, karena apa yang mereka lakukan itu luar biasa hebat dan di masa luar biasa hebat. Tapi balik lagi lu mau bandingin orang, lu makanya orang finance tuh biasanya lebih pintar dibanding rakyat biasa. Mereka tahu yang namanya time value of money. Ya. Uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang nanti. Ya lu kalau triliuner umur berapa? 50, 60 yang gak ada gunanya. Bener. Gue jauh lebih kaya, gue punya waktu. Ya gue punya waktu, mereka gak punya waktu. Mereka mungkin autoker semua duit ya kalau jadi gue. Ya mereka mungkin gak punya waktu, ya punya cucu. Oh iya. Akhirnya spending waktunya buat cucu. Mungkin happy juga. Tapi ya gue sih pragmatis aja. Gue sih happy ya kadang gue bisa tanggal merah. Kalau gue pengen ngobrol sama kalian gini bisa. Ya ini juga menarik juga nih sebenarnya kan. Iya. Karena kan ya tadi saya bangun pagi ya kan. Udah mandi, udah siap-siap. Terus bawa tas. Terus istri saya tanya, lah ini kan hari libur. Baru sadar kita. Ya terus saya bilang juga ke dia, ya itulah alasan transferannya gak pernah libur. Nah itu dia. Benar. Iya. Jadi lu para istri-istri kalau punya laki-laki yang bekerja, tolong jangan diganggu, tolong. Bener. Kalau bekerjanya bagus ya. Ya pagi siap-siap lihat market, Cerebro, trading ceret dapat jam, transfer nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Berangkat lagi. Iya. Nyalain kamera. Karena aku kerja di tanggal merah supaya setiap hari kamu nggak marah itu. Nah itu. Ngeri bos. Kelas ini. Ya. Nah. Ada yang tanya, cek, gue mau nanya, lu kan punya Exchange Vlog, nah kenapa lu kasih nama Exchange lu Vlog? Pasti setiap nama ada artinya, karena FLOCK itu udah dipakai sama agency kalau nggak salah. Iya kan? Lalu lu dulu di sana kan? Nah, ada satu dulu di sana kan? Lu dulu di sana kan? Bukan? Iya bener. Oh iya. Di mana? Iya. Dia dulu di Vlog yang agency. Jadi itu agency paling besar di Indo. FCN. Jadi kalau kita kenapa itu karena CK udah dipakai sama agency, pakai Q. Nah kenapa vlog? Karena itu kayak burung, vlogging gitu. Jadi artinya apa? Berpindah gitu dari exchange. Nah, jangan bikin iklan lagi lo nih. Enggak, ini no iklan. Ya? No iklan. Sari Melati Kencana nih. Nama PT-nya yang punya Pizza Hut. Oh. Apa ini? Tapi katanya minus bro ini bro. Enggak, dulu ini kan di sini banyak yang bilang ya ada tim Pizza Hut, ada yang tim Domino biasanya bro. Ada tim-timnya gitu ya? Kalau lu mana? Lu tim mana? Pizza Hut atau Domino ya? Gue Domino karena sahamnya lebih bagus bro. Ya dulu awalnya emang ini sih apa? Suka Pizza Hut terus ke Domino terus sekarang Pizza Hut lagi. Balik ya lebih tebel. Akhirnya pulang tebel. ya? Lebih tebel. Ya. Iya. Tebel better. Lapar juga nih. Nah ini bro. Ini rasa yang favorit bro. Nah. Apa itu rasa favorit bro? Kagak endorse ya. Tadi gue baru mau buka ini bro. Gue mau buka laporan keuangan TPS gue liat minus gak jadi deh, kasihan. Nah ini. Ya ini pizza paling enak sih. Pizza rasa cheeseburger. Ini apa sih? Kecilnya. Ada cheesy. Nah, gue kayak suka yang ini. Coba. Nggak, lu belum pernah ini nih. Apa itu namanya? Pizza rasa cheeseburger. Oh udah pernah. Yang cheeseburger? Yang Pizza Hut? Udah pernah. Enak kan tapi? Enak lah. Coptir ini.
Wah, ada yang bilang mukbang ya, mukbang. Mukbang itu singkatan apa sih? Gak tau, apa Korea kan? Korea. Ya, lu malah lebih tahu ini ya. Enak juga ya makan pas live stream ya. Kayak kenikmatan tuh, karena gini biasanya kan anak-anak yang naik gunung bro, terus di atas tuh kayak pop mie, kayak ketika di atas kayak lebih enak. Enggak live stream sama makan pizza paling enak kayak. Nah, Iya kan? Enggak kalah. Coba sama yang ambil makan di sini siapa ya? Ada bilang ASMR loh. Coba dong Pierre. Sini Pierre, coba Pierre. Coba Pierre. Coba Jos, sini Jos, coba Jos. Nih. Ini sama semua. Gas. Pizza Bitcoin ini, Bitcoin pizza nih. Oh ya, pizza deh ini bukan tanggal beda. Ada yang bilang awas endorse enggak, itu dia pesan tuh tadi. Pesen tuh di Gojek tuh. Endorse Gojek nih. Endorse Gojek. Nih, Pak Supangat nih. Nah, Kasih tip dulu bro. kasih tip langsung gas, kasih tip. Namanya siapa? Pak Supangat. Pak Nih, semangat ya Pak Supangat nih. Bintang 5 nih, bintang 5. Nah, Pizza Hut Alam Sutra. Nah, Kasih tip. kasih tip. Nah. 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 Jangan bilang endorse lu. Busuk lu. Enak juga nih. Apa namanya? Enggak sih, paling enak ini sih kayak. Coba lihat. Enggak, itu gue udah pernah. Enak lah, gue emang enak. Gue sukanya yang apa namanya? Gue suka yang kayak klasik gue dari dulu, yang gue pas makan dari dulu. Kayak American favorite gue suka. Oke sih itu. Enak kan? Enak. Ini gue kali loh, apa sih ini? Lanjut. Bro kakak. Waduh. Sudahkan apa ininya ke bro kakak? Wanginya? Cium dulu bro kakak, cium dulu wanginya. Coba. Aduh. Damn. Abis makan tuh nggak bisa bro kalau Iya kayak kan? gini. Gila ini brand deal semua nih, ada Sampurna, Ya. ada Pizza Hut. Ada Karena apa emang nih? lapar bro, Emang siang-siang ya. Kayaknya semua barang yang kita pengen jadi endorse bro kalau bisa. Bener. Di endorse dari Catmil boleh lah ya. Patek, mau endorse ya. Kasih gua jam gua endorse tiap hari. Kalau pateknya sulit di sini dapat ya Rito. Iya, sulit dapetnya. Kasih lah. Iya. Di mana saya makan taco, habis makan rokok beh, nah itu dia. Encek nggak ada rencana pindah rokok, nggak ada. Gue sukanya ini. Bahan gue nggak gitu suka sigar. Kadang kalau sama teman-teman doang sigar. Ini beliin dia sigar kadang. Kita lagi cari dulu pertanyaan nih ya. Prof kakak kalau di klub minumannya apaan bang? Air putih. Iya, sparkling water tuh. Oh dia penggila sparkling water. Bener. Karena bikin pikiran fresh bro biasanya bro. Katanya kalau air putih ini bukan orang kaya kata dia tuh. Harus sparkling Enggak water. lah. Nggak pernah ngomong gitu. Harus sparkling ya bro ya? Sparkling.
sparkling water. Ada yang tanya kapan nikah bang? Kapan? Nah, gimana bro? Pendapat lu Waduh, tentang pernikahan? tembak mulu, ntar gue Iya tembak kan? balik lu. Iya kan? Karena kan lu bilang kalau udah kaya nggak perlu nikah katanya. Oke. Gimana nih? Pernikahannya. Gini. Menurut gua ya kan itu kan pilihan masing-masing, ya nggak? Ya. Tapi menurut gua kalau misalnya orang udah kaya, beda cerita kalau dia berjuang bersama. Kalau udah kaya menikah, contoh gini. Misalnya ada bilioner umur 40, dia jatuh cinta sama cewek 22 gitu misalnya. Apakah misal cewek selingkuh, cerai, apakah adil untuk bilioner split 50-50? Jawabannya tidak. Dunia kerjanya nggak gitu. Jadi kalau even gue pun nikah, itu wah prenupnya itu iron tight. Bang Hotman yang bantu. Panjang ya. Oh enggak, Bang Hotman udah bilang dia udah sukarela. Tanda tangannya berapa lembar tuh? Kalau lu mau bikin prenup bareng pakai Hotman Paris punya law firm, kalau ngomong cerai juga bisa bareng dibantu bro. Jadi Bang Hotman udah bilang sama gue, jadi gue kalau mau bikin nikah, bikin prenup bisa sama dia. Ya. Kalau cerai pun bisa dibantu. Jadi jawabannya adalah ya kalau prenup kan banyak yang gak setuju bro, tapi budaya Indonesia. Yes. Banyak cewek kayak gak mau prenup. Kan namanya pesawat, ya tentu ada pelampung di bawah. Bukan berarti pesawatnya harus jatuh bro. Ais. Kaliwasan pesawatnya gak punya pelampung. Nah lu kenapa pesawat gak pakai pelampung bro? Gak apa-apa, gak punya pelampung, asalkan jago berenang. Ada lagi terus. Kena lagi dia. Terus. Ya. Kena terus. Kenapa perjanjian pisah harta bang? Harus menurut gua. Harus menurut gua. Gue bilang tadi, masa gue bilioner misalnya gue umur 35, gue nikah sama orang 25, cerai harus, karena dia yang selingkuh, gue bagi 2. Oh tidak. Ya ini nih dari Pak Supangat ya. Yang habis dikasih tip bro. Alhamdulillah semoga rezekinya tambah berkah, panjang umur dan sehat selalu. Itu bukan endorse kan? Siapa namanya? Pak Supangat. Karena Pak Supangat ya kita harus semangat bro. Iya kita harus semangat. Ya, betul, karena namanya manusia semua bisa saja. Lu bisa, dia kesayanganku tahun ini. Ya belum tentu tahun depan. Ya gue ikutin jalurnya. Sama kan, gue Bitcoin ikutin jalurnya Michael Saylor. Mungkin gue juga ikutin jalurnya Michael Saylor. Dingin banget nih kayaknya. Nikmat gitu kan bro, diet gitu. Kalau gue mau ke Fiji. Di mana laut dan udara tuh suhunya sama. Jadi masuk air tuh gak kerasa. Jadi kayak kalian tuh cuma hidup sekali teman-teman ya. Tapi balik lagi pilihan gue masing-masing. Ya. Ada yang senang dengan romansa pernikahan. Tapi dari teman-teman gue yang udah nikah sih, kalau ibarat review bro, review GrabFood semuanya negatif. Bintang 3 bro. Kalau gimana? Review Kalimantan. Oh dia masih baru, masih anget dia. Enggak, saya kan bintang 5, reviewnya bintang 5, selalu bintang 5. Oh, selalu bintang 5. Makanya seneng. Dia ngeri nih soalnya dilihat kan nih. Saya ini penganut ini kalau kebahagiaan suami itu ditentukan kebahagiaan istri. Siap. Dan rezeki suami itu datang ya ketika istrinya dimuliakan. Oke. Pilih anak atau istri? Istri. Mantap nih. Karena saya Ngeri berpedoman bro. Ngeri nih. Di agama saya ya anak itu kan titipan. Titipan Betul. bisa diambil kapanpun. Oke. Kalau istri ya harus setia sampai mati. Nah ada yang bilang jadi itu alasan Ronaldo belum nikah. Ya, mungkin kali belum deal prenup. Karena Ronaldo juga gak mau Bugatti diambil bro. Kan bisa beli lagi dia. Ya cuman diambil setengah sih sakit ya bro. Iya. Apalagi setir kiri ya jadi. Oh iya. Setir kiri. Bukan Jesko gak bisa pindahin. Jadi kayaknya ya banyak sih, tapi pilihan masing-masing lah. Pilihan masing-masing. Dan itu personal ya bro ya. Ya setuju. Tuh ada yang bilang tambah 3 istri prof, itu belajar adil. Nah itu bagus tuh. Kenapa lu gak mau tambah bro, biar belajar adil? Karena ya saya percaya sih kayak adil. Kan zaman dulu zaman Ottoman Empire, zaman dinasti Han, Chinese Empire tuh selalu ada haremnya bro kan, di mana cewek itu kayak Raja Salomo juga 700-300 ya kan. Karena ya Raja Salomo raja, ya jawabannya karena saya bukan raja. Saya hanya manusia biasa. Itu jawabannya. Dan ya saya bukan orang yang ya saya jujur ya pribadi kurang setuju dengan poligami. Tapi kalau
orang yang mau poligami ya menurut saya Bebas, suka-suka. kalau lu belum raja belum pas buat poligami. Oh, jadi kalau raja boleh. Kalau orang biasa poligami ya aneh juga ya dia. Aneh bro ya. Aneh. Menurut tuh bisa adil tapi nggak mungkin. Nah, mungkin ya. Karena manusia kan selalu punya yang namanya preferensi dan kayak preferensi itu berubah seiring berjalannya waktu dan ya kita harus tahu bro adil tuh belum tentu sama juga. Iya. Jadi ya lebih baik jangan daripada kebablasan. Iya betul. Prof kakak ganti namanya di King kakak. Oh, jangan King. Jangan King King lah. King-kingan lo. Ntar beli Porsche murah. Iya ntar beli. Duh, udah mulai busuk tuh mulutnya Iya. tuh. Ya kan? Jangan lah, enggak, bukan King. Iya. Kayak disuruh adu diksi. Kalah gue kalau adu diksi. Dia kungfu tuh udah kayak kelas tinggi. Kita siap-siap dulu nih. Ada pertanyaan apa nih? Gila ini banyak banget ya yang komennya. Tanggapan abang tentang uji coba vaksin dari Bill Gates. Udah kan tadi. Tanggapan gue simpel ya. Gue gak ngomong nama deh. BG gue bilangnya. Bill Gates. Ya. Ya gue sebut lah Bill Gates. Bill Gates tuh kaya dari mana? Ayo. Belajar nih thought processing. Kaya dari mana? Bill Gates tuh kaya dari software. Okay? Ya. Dia belajar bikin software, program komputer. Nah kata kuncinya tuh ada di program tuh. Nah sekarang dia mau programnya apa? Udah bukan komputer nih. Itu dimulai dari apa aja? Dari air pertama. Dari yang dimasukin ke tubuh. Jadi ya karena sebenarnya ada beberapa sih bro, even konglomerat yang di luar negeri itu mereka punya banyak pulau-pulau pribadi yang dipakai untuk eksperimen tuh banyak. Ya. Jadi ya kalau kalian mau pakai tapi nggak bukan gua gitu. Pakai aja tapi bukan gua. Karena gua nggak gampang kayak mau masukin hal-hal ke dalam badan gua. Ya. Gua nggak apa-apa gua ngerokok gini. Ya. Cuman gua nggak mau masukin hal-hal yang apa namanya? Gua nggak paham betul isinya apa. Ya. Kalau lu gimana? Lu mau bro divaksin bro? Ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu ini ya. Pro ya vaksin yang terlalu berlebih ya. Apalagi uji cobaan bro. Iya, apalagi buat uji coba ya karena Tikus saya dicoba jangan iya bener buat badan ya jangan coba-coba ya. Iya betul. Karena kan efeknya itu kan selamanya bro. Iya betul. Jadi Efeknya jangan coba-coba harus bisa dipikir selamanya. beneran tuh. Kayak penikah bro ya, jangan coba-coba. Bener, beneran ya. setuju. Oke. Karena kan kalau Bro Timothy kan ini kan bisanya ke cewek ya. Waduh. Kasih kenyamanan. Oh, iya. Kalau saya kasih pelaminan. Oh siap. Ada Alah berapa? deh. Pacaran 2%. Nah, ini kenapa banyak yang bahas sih pacaran 2%? Maksud gue simple ya. Karena banyak sekali yang gue pikirin. Iya. Di luar itu tuh kayak terakhir yang gue pikirin pertama duit. Ya kan gue mesti mikirin perusahaan gue mesti mikirin karyawan gue mesti mikirin apa yang dikerjain besok. Gue mesti mikirin perusahaan gue yang lain, gue mesti mikirin investasi gue. Terlalu banyak yang dipikirin ya. Dan itu kayak yang terakhir gue pikirin. Gimana cara lu nge-treat cewek katanya, bro Tim katanya. Ya sederhana gitu. Sederhana, mau makan omakase, yuk makan. Mau kemana, ayo pergi. Cuman jangan ganggu gue waktu gue kerja, simple. Sederhana, dari dulu ya mau cewek-cewek gue yang dulu semua sama. Perlakuannya semua sama bro. Iya. Same. Ya. Jadi gue kasih lu apa yang lu mau, cuman jangan terlalu rewel. Jangan ganggu gue, cuman jangan ganggu gue kerja. Lu kan juga bisa aman sama bini lu karena gak pernah diganggu kan kalau lu kerja bebas kan. Menurut gue batas itu jangan lu ganggu orang yang kerja. Gitu. Dan menurut gue ya kalau ada duit ya menurut gue semuanya selesai sih bro masalah. Karena gak ada masalah yang di luar duit. Semua masalah ya yang kalau gue perhatiin ya berantem cuma karena duit. Satu mau makan di sini, satu nggak bisa. Akhirnya maksa-maksa ya kan. Ceweknya mau makan sushi ya kan.
Nah, lu mau makan sushi yang murah aja nggak mampu lu makasih makan cewek ya kan. Gue pernah liat tren waktu itu. Katanya kalau misalnya cowok itu udah makan sushi berarti udah lagi pacaran. Ya, dalam hati gue itu bahkan lu susinya sushi palsu bos. Salmonnya diwarnain, oranye nggak kayak gitu. Tunanya itu merahnya tuh diwarnain tuh, bukan bluefin tuh. Ya. Jadi jawabannya adalah nge-treat, gue akan kasih yang terbaik yang bisa gue kasih. Udah gitu aja. Jadi paling nyaman, lu kalau misalnya mau naik mobil gue kasih yang paling nyaman. Lu mau ngapain terserah, tapi jangan gak gue kerja. Udah. Ya. Sama jangan rewel. Ya kan kadang rewel ini bro, cari minta perhatian biasanya. Oh kalau mereka udah gue didik belum tuh gak minta terlalu banyak perhatian. Independen bro berarti. Independen, iya. Jadi mereka misalnya contoh, gue kerja gini. Ya. Pilates kan, ya pilates. Terus misalnya mau liburan, ayo liburan gitu kan. Mau kemana? Pilih. Kayak pilih map bro di game. Oh iya, kayak main GTA kan berarti Yes, ya. hidup gue kayak main GTA. Lu mau mana? Miami Beach, Ya Miami Beach, ayo. Set. Set langsung sana. private jet. Iya mau Bali, set. Pindah. Dubai, set. Paris, Swiss. Mau ke Mont Blanc, ayo ke Mont Blanc. It's simple life ya. Tapi ya nggak bisa selalu begitu bro. Bahkan kalau begitu pun ya kita juga akhirnya sama kan. Kita selip kan akhirnya. Sambil jalan ya gue sama dia ada kerja juga gitu. Iya harus kerja lah. Harus kerja. Jadi kadang jalan-jalan tuh. Jujur ya gue orang yang gak suka jalan-jalan sih setelah gue pikir-pikir ya. Nomor sekian gitu. Oh 1000 nomor 1000. Karena gue gak betah bro kadang jalan-jalan. Apalagi kayak kemarin yang kita lihat sekolah tuh, kan kita sempat nginep semalam tuh. Yes. Wah, gue pas udah denger ombak itu kayak gue lupa bawa laptop lagi. Kalau dia mah masih bawa laptop dia, masih aman. Selalu bawa laptop. Gue lupa bawa laptop kan, wah kacau itu. Pusing gue, mau ngapain tuh pusing. Cara lu belajar dan note taking gathering information tuh bagaimana? Ya jadi orang pintar. Iya. Gimana bro jawabannya bro? Jadi orang pintar, gue emang mungkin lu nonton sesuatu yang sama, gue nyerapnya 99% gitu, lu nyerapnya 0. Karena gini. Tapi bang, Kalau harus terima lah, kadang orang tuh ada yang beda bro, orang tuh ada yang beda. Kadang gini ya, kita kayak kasih apapun ya, common sense, orang selalu bilangnya kayak tsunami fakta. Iya. Dan misalkan kalau kita ngomongin, ya nggak nunjukin kita punya kompetensi, itu selalu dibilang sombong dan arogan. Padahal ya memang kita ini kan ya sebagai cowok harus kompeten bro. Benar. Dalam hal apapun. Tapi kenapa kayak orang mau nunjukin sesuatu selalu dibilang sombong biasa. Betul. Nah contoh ini kan, Apa itu? yang nggak paham nih. Tapi visanya nggak simpel tuh kan ya. Kayak, tapi bang kalau jalan-jalan ke Maldives tuh visanya nggak simpel. Kamu, ayo dong jadi orang kaya dulu baru lu paham nanti. Kalau visa Eropa tuh paling gampang bikin dari Swiss, cepat bikinnya. Express. Nah itu tipsnya tuh. Kalau visa Eropa tuh Swiss paling cepat bikinnya. Jadi lu bisa keliling. Karena visa Eropa kan, lu bisa keliling, lu bisa ke Paris, ke Amsterdam kalau gabut, kan. Jadi visanya nggak simpel buat kamu, bukan buat saya. Kamu. Damn. Airport ribet juga buat kamu, bukan buat saya. Jadi solusi dari semuanya di dunia ini itu uang. Semua yang lu pernah bayangin, semua yang lu pernah impikan, solusi itu cuma uang. Ya saya biasanya kalau ngomong nih bro sama bahasa anak sekarang yang respon itu ya mungkin ini sih iya lagi. Ya awalnya memang ini ya terasa kayak uang itu nggak matters tapi ya ternyata uang juga bisa buat jaga hubungan dan hubungan yang bertahan itu juga kunci kebahagiaan. Jadi gimana? Kan ya orang harus provide juga. Nah ini ada pertanyaan bro. Realistis ya. Kalau private jet gimana kan? Ada bilang simpen ya. Enggak, kita nggak ada. Kita charter. Gue selalu charter. Ya. Jadi ini salah satu yang bikin Maxim Magazine bro. Billionaire. Dia punya perkataan yang... Ini kan lo tanya kan bro, kenapa misalnya menikah tuh nanti kan. Jawabannya si namanya... gue lupa. Felix Dennis namanya. Felix Dennis tuh pernah ngomong bro. If it flies, floats, or fucks. Lo harus rent. Lo harus sewa bro. Ya. Jadi kalau
Kalau Bro Kakak ini nggak bisa, udah salah dia. Dia udah nganggitin Felix Dennis. Apa itu? Dia bilang if it flies, floats, or fucks. Jadi 3. Terbang, bisa mengapung, sama fucks. Itu jangan dibeli bro. Karena takes too much maintenance. 3 itu katanya. Ya. Iya. Jadi kalau pesawat itu maintenance-nya besar sekali. Mungkin nanti lah kalau gue ada super kaya. Tapi gue mau belinya bukan yang cuma Gulfstream. Gue mau beli kayak yang Boeing business jet. Yang kayak rumah gitu. Tapi sebelum gue bisa beli yang itu gue gak mau. Gue belum mau. Mungkin kalau udah kayak cuma 5% aset atau 4% gue baru beli. Dan jawabannya belum sekarang. Belum cukup kaya. Ya, belum cukup kaya. Ya kalau Bitcoin sejuta bro. Semiliar. Langsung itu. Juta USD. Langsung gue beli Gulfstream yang baru tuh yang Jeff Bezos beli itu. Gue langsung beli Gulfstream yang baru itu kalau itu. Tapi jawabannya kenapa charter ya enakan charter. Benar enak karena kalau lu punya jet lu harus bayarin biaya pilotnya bro. Pilot sama pramugarinya selama setahun dan lu gak pakai terus kan. Ya. Kalau charter kan lu bisa hitung misalnya let's say ke Bali ya tergantung jetnya. Gulfstream tuh kalau yang non-empty leg ya, yang single flight bisa 600 juta. Tergantung bisa 600, 650. Tapi kalau lu bisa dapat yang empty leg yang balik mungkin around 300 kali ya. Ini gue malah ngomongin private jet ini gak ada yang bisa bayar juga bro. Iya. Soalnya kemarin gue sempat lihat ada yang bilang, itu sewa jetnya. Ah anjing emang lu bisa nyewa lu anjing. Bapak lu gue sewa ini. Kemarin ada bro yang pas kita karena suka naik jet kan. Ya. Ada yang bilang, itu jetnya sewa katanya. Gimana bro tanggapan lo? Jetnya sewa. Ya mungkin sewanya harga rumah ya. Iya. By the way Buffett tuh sewa loh Iya. jetnya. Pakai NetJets namanya. Tapi dia punya perusahaan, dia beli perusahaan. Tapi Buffett tuh sewa NetJets namanya. Gitu. Kalau yang influencer luar negeri itu biasa pakai yang murah bro. Jadi kalau pesawat ada tiernya juga. Tergantung lu sewa yang mana. Lu kalau sewa yang kayak cuman Challenger mah murah 200 juta juga bisa. Iya. Tapi kan kalau kita hobinya Gulfstream bro. Ya kalau Gulfstream tuh beda tier itu. Itu bukan yang kayak Challenger atau Legacy 600. Itu dalamnya mewah. Enak toiletnya. Ada sofa ya. Ya suka tidur di pesawat ya. Terus nggak disuruh pakai tegakin ya. Kasian loh. Kalau ekonomi lo ketiduran gini. Dipencet bro, terus bangun bro. Gue inget dulu soalnya, gue kan ekonomi dulu ada. Ya. Gue tuh terbang terus kayak gue lagi tiduran gini bro. Itu dipencet sama pramugarinya, gue kaget. Aduh. Ya. Jadilah orang kaya. Yes. Oh ini pendapatnya bro kakak dia mau tentang haram atau halalnya kripto. Ya mungkin saya bukan orang yang berkompeten bro buat jawab itu. Ya. Pendapat pernah. tapi dia mintanya pendapat. Kan kita pernah berdiskusi juga kan? Ya saya ngutip ini sih yang pernah disampaikan Gus Ebit juga yang pernah datang ke event kita beberapa kali ya, beliau mengungkapkan kalau lebih banyak manfaatnya daripada hal negatifnya. Ya itu menurut saya masih oke lah Iya. untuk kita investasi di sana. Kalau memang ya kita ngomong nggak ada fisiknya dan lain sebagainya ya secara spesifikasi. Tapi kalau itu beneran ya bisa merubah hidup kita, perekonomian kita, yang mana kita juga lagi butuh ya merubah perekonomian kita untuk meningkatkan standar hidup keluarga, orang tua kita, pasangan kita. Ya nggak ada salahnya kalau itu mungkin jalan ya yang terbaik yang bisa kita lakukan dan kita paling jago di sana ya mau gimana. Ya. Kok memang ya faktanya juga praktek yang riba aja juga semua orang juga pakai nyatanya sekarang. Betul. Jadi menurut gua karena uang by fundamental udah riba ya. Kalau kalian pakai uang kertas ya kalian udah pakai riba. Ya. Itu yang kita jarang pakai. Jadi uang kertas itu adalah hutang. Kalian telan dulu kata-kata gua, uang yang lu pegang kertas itu hutang gitu. Jadi ketika lu tahu itu hutang ya lu punya perspektif yang beda lah. Ya. Tentang Bitcoin. Karena menurut gua Bitcoin itu justru yang paling adil, bro. Yes. Oke, itu aja bro ya. Yes. Sampai jumpa di show selanjutnya.